Sistem kios super telah diluncurkan, mulai sekarang. Untuk setiap 1 yuan penghasilan dari pengaturan kios tuan rumah, Anda akan diberi hadiah 1000 yuan. Siapkan kios dan jual satu buah seharga 1000. Maka saya tidak gila. Chu Yun, baru saja. Saya memberitahu orang tua saya, kamu adalah hal pacarku. Mereka tampak tidak benar-benar ingin kita bersama. Apa yang harus saya lakukan? Pacar saya Yao Yao adalah orang kaya, dan saya miskin dan putih. Sekarang saya bahkan tidak punya pekerjaan. Orang tuanya tidak senang dengan saya. Seharusnya, saya harus menemukan jalan, dapatkan persetujuan orang tuanya. Sistem kios super telah diluncurkan, mulai sekarang. Untuk setiap 1 yuan penghasilan dari pengaturan kios tuan rumah, Anda akan diberi hadiah 1000 yuan. Siapkan kios dan jual satu buah seharga 1000. Maka saya tidak gila. Di masa depan, hidup akan langsung lancar. Nikmati dengan santai hahaha. Cuyun, ada apa denganmu? Yao Yao, jangan khawatir. Saya punya cara. Saya percaya pada Anda. Yao Yao menungguku. Aku akan memberitahu orang tuamu. Tidak ada yang salah dengan pilihan Anda. $1. Cepat beli. Lihatlah. $1 per potong. Ini benar-benar palsu. Kanan, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Berjalan perlahan. Mendeteksi bahwa tuan rumah menjual sepasang jeans. Hadiah 1000 yuan telah diterima. Itu benar-benar mencapai 1000. Anak ini menjual $1 per potong. Bisakah ini menghasilkan uang? Entah itu bodoh. Entah mereka datang untuk mengalami kehidupan. Hei, gaun ini seharga $1 per potong. Kanan, saya menginginkan semuanya. Oke, kamu bisa menyapu di sini. Selamat tinggal. Kartu ban menerima 100.000 yuan. Itu 100.000. Tapi semua yang saya siapkan terjual habis. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Saya membeli kios mereka. Saya juga akan menghasilkan uang jika saya menjualnya lagi. Saya akan pergi. Mata anak ini terlihat seperti ingin memakan orang. Berapa penjualan warung ini kepada saya? Apa yang Anda katakan? 10.000 aku akan menyebarkanmu. Sungguh. Belum meninggalkan stan saya. Silakan masuk. Barang-barang ini tidak bisa dijual seharga $1 lagi. Jika tidak, orang lain akan curiga ada yang salah dengan saya. Hal-hal di kios ini. Biaya potongannya setidaknya 40 atau 50. Saya menjualnya seharga $10. Datang dan lihat. 10 buah. Dapatkan saya 30. Saya ingin 50. Bos pasangan ini. Kartu ban menerima 200.000 yuan. Ini sudah 200.000. Ini adalah seorang pemuda. Stan saya untuk Anda. Hanya 10.000 yuan. Saudaraku, saya hanya membutuhkan 9.000. Saya ingin 8 untuk dilakukan. Kalian semua 10.000. Ayo, pindai kodenya. Pindai kode dan pindai kode. Anda dapat membantu saya berteriak bersama. 10 yuan. Setiap item dijual seharga 10 yuan. Datang dan ambil dengan harga murah. Ayo, semuanya hanya dijual seharga 10 yuan. Jika Anda memiliki tawar-menawar, cepat dan ambil. Saya mempekerjakan 3 dari Anda hari ini. 1000 yuan sehari. Anda pergi untuk mencari pemilik kios lain di sekitar. Beritahu mereka. Tidak peduli apa. Saya akan mengambil semua 10.000 yuan. Pergi dengan cepat. Jangan terburu-buru. Semua orang memilikinya. Akan ada. Tuan muda, aku menarik 2 lagi untukmu. Mereka masih bergegas ke arah ini. Warung barbeque minuman di sebelahnya adalah 3 yuan. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Beri aku 10 botol minuman. Saya ingin 20 potong barbeque. Kartu kredit bank. Geser ke atas untuk membuka kunci. Geser ke atas untuk kunci. Kartu ban Anda telah menerima 400.000 yuan. Hampir 1 juta. Jika Anda melakukan ini sepanjang hari, saya mungkin bisa menjadi jutawan. Nishin Bank. Kartu ban Anda telah menerima 400.000 yuan. Barang-barang terjual habis. Tutup kios. Anda. Apakah kamu ingin terus menghasilkan uang denganku? Berpikir. Ketika saatnya tiba. Setiap orang memberikan 10 yuan. Oke, bagus. Malam ini. Saya membantu. Izinkan saya memberitahu Anda. Hanya kode QR saya yang dapat digunakan. Anda dapat saling mengawasi. Anda dapat yakin tentang ini. Jika ada pemilik warung lain yang ingin bergabung, kemudian Anda dapat menempelkan kode QR saya. Harganya tidak boleh terlalu rendah. Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Hei, oke, tuan muda, harga Anda sudah terendah. Jika lebih rendah, tidak ada yang berani membelinya. Itu benar. Anda akan terus bekerja di tempat lain besok. Setiap kali Anda menarik seseorang dan melakukannya dengan saya, aku akan memberimu 1000 yuan. Hei, oke, ayo. Hari-hari pasti akan berkembang. Kami pasti akan mendapatkan lebih banyak uang. Yao Yao, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Chu Yun. Orang tuaku mendesakku untuk meninggalkanmu. Tapi aku tidak ingin terpisah darimu. Yao Yao, lihat. Yao Yao, lihat. Saya menghasilkan 1 juta SMS. Yao Yao, lihat. Saya menghasilkan 1 juta SMS. Ini sangat banyak uang. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Anda mungkin tidak percaya. Siapkan kios. Anda menghasilkan 1 juta dengan mendirikan kios. Siapa yang kamu bohongi? Tidak, Paman Chu. Anda lihat. Dia benar-benar memiliki 1 juta di ponselnya. Benar-benar ada 1 juta. Anda tidak akan melanggar hukum. Ayah, aku tidak akan melakukan kejahatan. Ini adalah penghasilan serius saya. Oke, mari kita tidak bicarakan ini untuk saat ini dan sebagainya. Ayo pergi ke hotel interkontinental. Makanan yang enak. Kemudian, menginap lagi di suite teratas orang lain. Nikmati. Oke, ayo pergi bersama. Hei, tunggu. Saya akan mengganti pakaian saya. Ayah tidak membutuhkannya. Orang kaya memakai sandal. Ada orang yang menjadi master. Oke, ayo cepat pergi. Misalnya kiri. Oh sayang, mengoceh. Hai, tangani ini untuk saya. Suite terbaik. Saya ingin 2 kamar. Pak, kartu kamar Anda sudah siap. Saya berada di 1 kamar dengan Yao Yao. Ayah, kamu adalah dirimu sendiri. Yo, ini bukan sekolah menengahku. Teman sekelas hantu yang malang Cuyun. Beraninya Anda menginjak tempat seperti itu. Tahukah Anda betapa mahalnya di sini? Saya tidak tahu. Karena saya punya begitu banyak uang sehingga saya tidak peduli. Ketika Anda masih di sekolah, saya berharap saya bisa memecahkan 1 pena menjadi 2. Anda mengatakan padaku bahwa Anda tidak peduli. Ji Xiao. Orang seperti ini akan melakukannya. Pertahankan penampilan. Kami tidak peduli dengan mereka. Bisakah Anda tinggal di sana? Apa yang dipura-pura bocah bau itu? Lihat saja Anda dan sesekali boros. Saya ingin kamar pribadi termahal di hotel Anda. Saya ingin makan besar dengan nyanyan. Chu Xiao, saya juga berpikir begitu. Saya juga ingin saya membayar 2 kali lipat harganya. Dari mana anak Anda mendapatkan begitu banyak uang? Saya menghasilkan uang dengan mendirikan kios.
Itu benar. Tunggu makanan besar saya. Kirim saya ke suite. Mengerti. Kami akan melakukannya untuk keduanya. Siapkan makan malam dengan cahaya lilin. Ah, mengapa mengirimkannya kepada kami? Pergi ke suite. Karena saya pikir, makan di suite lebih nyaman. Lalu kota macam apa yang kamu pesan? Bukankah saya mengatakannya? Karena saya punya begitu banyak uang sehingga saya tidak peduli. Pelanggan adalah Tuhan. Karena Anda memintanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Yao Yao. Apa rencana Anda untuk malam ini? Apa paketnya? Saya kira Anda sudah memikirkannya. Omong-omong, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah apa yang Anda inginkan. Masa depan seperti apa? Aku juga bisa memberikannya padamu. Beberapa hari kemudian, saya bermaksud. Tempat Anda bekerja, beli rumah. Kita bisa hidup bersama saat itu. Beli rumah. Itu bukan 1 juta. Anda dapat menurunkannya. Uang ini. Saya tidak tahu mengapa semakin banyak. Uang ini. Saya tidak tahu mengapa semakin banyak. Bagaimana Anda melakukannya? Hai Ibu. Saya di rumah Cuyun. Ya, saya mengerti. Ibu saya mendesak saya untuk kembali. Setidaknya. Ayo selesai makan dan pergi. Kami hampir makan. Saya benar-benar harus kembali. Kemudian Anda memberitahu ibu Anda. Saya tidak sama seperti sebelumnya. Jangan khawatir, saya akan. Tuan rumah menghasilkan 2 juta. Sekarang hadiah paket hadiah pemula tuan rumah. Mobil mewah senilai puluhan juta. Kendaraan telah diparkir di lantai bawah di hotel. Mobil mewah senilai 10.000 dolar. Paket perdana ini terlalu keren. Nak, kamu harus memberitahuku. Dari mana uang Anda berasal? Anda harus memberitahu saya hari ini. Dari mana uang Anda berasal? Ayah, saya baru saja mendirikan kios untuk menghasilkan uang. Jelaskan saja dengan jujur. Jika tidak, saya akan menelepon secara pribadi, mengirim Anda ke kantor polisi. Saya tidak ingin anak saya. Perbuatan ilegal apa yang Anda lakukan? Oh ayah. Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Aku ini, mungkinkah Anda diurus? Ah iya, saya dirawat. Oh, kamu anak. Mengapa demikian? Lihatlah ayahmu dan aku. Saya tidak pernah ingin makan nasi lembut. Katakan padaku siapa wanita itu. Ayah adalah Qin Yao. Dia menyukaiku. Saya juga menyukainya. Jadi kami. Keluarga Ye Qin Yao sangat kaya. Qin Yao sangat kaya dalam keluarganya. Ayah, jangan khawatir tentang ini. Qin Yao itu memberi saya mobil lain. Biarkan aku turun dan melihatnya. Ayo pergi. Aku akan membawamu pulang dalam perjalanan berkeliling. Ya Tuhan, ini mobil mewah. Rasanya berbeda dengan sentuhan. HMPH, tidak apa-apa. Mungkin. Orang yang mengendarai mobil ini masih menyewanya. Anda tidak mencarinya secara online. Berapa deposit untuk menyewa mobil jenis ini? Mengapa ini mobilmu? Bagaimana menurutmu? Ini mobil Anda. Bagaimana menurutmu? Beranda ya Tuhan. Setoran untuk mobil ini adalah beberapa juta. Bagaimana bocah malang ini bisa begitu kaya? Oh, awan kurang. Saya mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat mengenali gunung dengan mata saya. Aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Demi kita menjadi teman sekelas. Biarkan aku duduk sebentar. Chang Yan, apa yang Anda bicarakan? Naik BMW saya. Hanya BMW Anda yang rusak. Bahkan kunci mobil untuk mobil ini tidak. Yun Xiao, sebenarnya, aku sudah lama mengagumimu. Wang Longjie ini sebelumnya memaksa saya untuk tinggal bersamanya. Tarik ke bawah. Saya paling tahu orang seperti apa Anda. Cepat dan tetap di samping. Hotel Rui menendangnya keluar. Jika Anda mengimbanginya, celana Anda tidak akan menguntungkan. Kemana kamu akan pergi selanjutnya, Yun Xiao? Lanjutkan mendirikan kios, kemudian kirim ayahku pulang. Novotel. Novotel. Halo bos. Bagaimana dengan orang-orang sebelum E? Mereka semua pergi untuk menarik orang. Kita semua bersih, lakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dan siapkan beberapa untuk saya juga. Saya akan mulai mendirikan kios juga. Ini siap untuk Anda. Sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu terjadi. Manajemen pertahanan akan datang. Itu tidak. Kami selalu sangat disiplin. Hanya orang-orang di jalan sebelah melihat kami mencuri begitu banyak tamu. Mereka mengatakan mereka ingin datang dan memberi kami pelajaran. Ajari kami pelajaran tentang masalah. Saya membiarkan Anda menjualnya dengan sangat murah. Aku tidak akan menghancurkan kiosmu hari ini. Saya tidak akan menjadi warung makan lagi. Aku melihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Saya akan menelepon polisi sekarang. Percaya atau tidak? Ini Anda. Biarkan mereka menjual. Ini sangat murah. Anda melakukan ini. Bagaimana kami melakukannya? Ternyata itu masalah uang. Itu mudah dikatakan. Saya melihat ada banyak orang di belakang Anda. Bergabunglah dengan saya. Membentuk asosiasi warung pinggir jalan. Oke. Maka Anda harus membayar kami terlebih dahulu. Pembayaran bulanan. 300,000. Potong ini tidak mungkin. 10.000 orang pada hari pertama. Itu karena orang-orang yang mencarinya sejak hari pertama. Sejak Anda memulai. 10.000 sebulan. Karena demikian, maka kami tidak akan melakukannya. Maka jangan pikirkan itu.
Jangan lakukan itu. Anda mendirikan kios Anda sendiri. Bisakah Anda mendapatkan 10.000 sebulan secara stabil? Jika Anda tidak melakukannya, saya melihat orang-orang di belakang Anda. Belum tentu. Oke. Kemudian 10.000 putaran sebulan. Apakah ini sikap Anda berbicara dengan atasan Anda? Bos juga meminta gaji. Ayo. Kerja bagus. Ini kerja bagus. Beberapa dari Anda akan mencantumkan nama ponsel. Kirimkan semua panggilan padaku. Ketika saatnya tiba, temukan pengacara untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Oke, mari kita kembali dengan cepat. Ahem. Mari kita lihat. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Penjualan izin. Tidak bisa membeli dan menderita. Anda tidak bisa membelinya. Chuyun. Mengapa Anda di sini juga? Yao, aku sedang mendirikan kios di sini. Mengapa kamu di sini? Saya mendengar bahwa menjual barang di sini sangat murah. Jadi datang dan lihat. Itu benar. Ibu saya sangat memperhatikan kami. Telah sedikit lega. Sungguh, apa yang dikatakan ibumu, kata ibuku. Selama Anda benar-benar memiliki kemampuan, itu tidak akan menghentikan kita. Itu semua hal-hal kecil. Saya pasti bisa memperbaikinya. Ada apa dengan Chuyun? Ayahku. Tanyakan dari mana uang itu berasal. Saya bilang Anda memberikannya. Meskipun keluargaku cukup kaya. Tapi itu tidak akan mudah. Buang saja 1 juta. Hanya sampul. Tidak apa-apa untuk menutupi. Tapi uang Anda. Bagaimana itu terjadi? Saya menghasilkan uang dengan mendirikan kios. Lihatlah di sini. Mereka semua adalah umatku. Dan lingkungan sebelah juga. Saya sekarang mendirikan asosiasi warung pinggir jalan. Selalu menghasilkan uang. Kamu tidak akan berbohong padaku. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan mendirikan kios. Ya, tentu saja. Untungnya, Qin Yao mudah ditipu. Jika tidak, siapa yang akan percaya ini? Itu benar. Saya masih akan mencari pengacara. Dapatkan kontrak. Saya dapat membantu dengan ini. Semua kontrak dari perusahaan ayah saya. Mereka semua mencari pengacara. Saya akan mengirimkan informasi kontaknya. Saudara Zhang, bisnis Anda cukup bagus. Tidak heran. Anda tidak ingin datang ke perusahaan saya. Saya hanya terbiasa. Bekerja saja di sini. Anak ini. Apa yang Anda lakukan di sini untuk berkonsultasi? Anda bukan seorang pengacara. Saya teman pengacara Zhang. Anda bisa memanggil saya Tuan Ye. Oke Tuan Ye. Anak ini. Saya pikir Anda pasti datang ke tempat yang salah. Saya di sini khusus untuk perusahaan menangani urusan. Saya tidak berurusan dengan beberapa pekerjaan rumah tangga. Saya hanya harus berurusan dengan urusan perusahaan. Saya telah mempekerjakan sekelompok orang sekarang, jadi perlu distandarisasi kontrak untuk mengikat mereka. Nah, pengusaha muda seperti itu. Saya bisa menyediakannya untuk Anda, layanan lengkap. Sejak berdirinya perusahaan, ada semua isi kontrak. Sungguh. Terima kasih banyak kepada pengacara Zhang. Saya telah melihat pengacara Zhang, pengacara paling profesional di seluruh kabupaten. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Biarkan dia menangani urusan perusahaan. Tidak akan ada kesalahan. Juga. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Saya akan pergi dulu. Karena direkomendasikan oleh Qin Yao. Dan pria itu barusan. Itu juga sangat dihargai. Maka mungkin Anda dapat mempekerjakan mereka. Pengacara ini. Hei, pengacara Zhang. Itu benar. Bisnis saya baru saja dimulai. Jadi, seseorang sangat membutuhkan sekarang. Seorang pengacara profesional datang untuk membantu saya. Aku akan memberikannya padamu. Buka 100.000 yuan sebulan. Aku merindukanmu. Anda seharusnya baru saja mendengarnya. Saya adalah pribadi. Masa percobaan adalah 2 bulan. Setelah 2 bulan, gajinya berlipat ganda. 200.000 di kabupaten kecil kami. Ini jelas tidak rendah. Ini. Mungkin baru saja. Pria itu tidak bisa berbicara denganmu. Pasti karena gajinya tidak cukup tinggi. Tapi saya jamin Anda. Bisnis saya, ini pasti akan berkembang. Gaji Anda di masa depan pasti akan ada lebih banyak lagi. Dari kota mana Anda berasal? Secara khusus datang ke sini. Kewirausahaan. Lokal. Bukankah Zhang Lu mempertimbangkannya? Jika kamu merindukanku, itu hilang. Iya. Saya hanya tidak tahu, seperti apa perusahaan bos. Nama saya Chuyun. Perusahaan saya. Asosiasi kios. Warung pinggir jalan. Sekarang ini adalah. Warung pinggir jalan sangat menguntungkan sekarang. Jangan ragukan saya. Aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Bayar gaji 100.000 yuan. Tapi, Anda harus membantu saya menghadapinya. Semua hal. Oke. Oke. Saya akan mengurus masalah perusahaan. Itulah yang ingin kami lakukan. Itu bisa dilakukan dengan senang hati. Bos Chu. Kebutuhan Anda. Saya pasti akan menganggapnya serius. Hanya, saya tidak tahu di mana perusahaan itu berada. Saya berbalik. Siapkan dokumen. Pekerjaan dimulai. Apakah Anda tahu di bawah jembatan layang? Mereka yang mendirikan kios satu persatu. Ini perusahaan saya. Jalan layang. Dia sangat kuat sekarang. UPS. Apa yang terjadi? Anda harus membiarkan saya kembali. Apakah Anda ingat pemuda Chuyun itu? Bukan itu. Apakah itu anak laki-laki miskin dari keluarga miskin? Ayah. Sekarang Chuyun bukanlah anak malang. Dia punya uang. Putri saya tidak mengatakan sesuatu yang benar.
Anak itu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hasilkan uang dengan cepat. Itu tidak akan menjadi apa-apa. Kegiatan ilegal. Ayah yang mustahil. Saya tahu karakternya dengan sangat baik. Dia sama sekali tidak bisa lakukan hal semacam ini. Putri yang baik. Banyak orang berubah. Tetapi orang-orang muda dan menjanjikan. Saya bertemu satu hari ini. Pemuda itu. Baik itu berpakaian atau berbicara. Tak satu pun dari mereka biasa saja dan cari Zhang Kai. Atau untuk berbicara tentang perusahaan. UPS. Harus bersamanya. Benar untuk menukar kartu nama. Saya lupa. Izinkan saya kembali. Itu saja. UPS. Horoskop belum ditulis. Saya akan kembali ke perusahaan dulu. Apakah menurut Anda? Orang yang ditemui ayahmu hari ini. Ini Chuyun. Bu, saya merasakan hal yang sama. Maka tidak perlu khawatir. Karena ini adalah kerjasama dengan pengacara Zhang. Cepat atau lambat, kita akan bisa bertemu lagi. Ayahmu akan melihatnya lagi. Ayahmu pasti akan terkejut. Iya. Ketika saatnya tiba, lihatlah ayah. Cara mengejutkan gigi besar. Yao Yao, mengapa kamu di sini? Kamu membuatku takut sampai mati. Saya mendengarkan Anda. Ini adalah kios Anda. Datang saja dan bantu Anda menonton. Ayo, ayo. Wah. Mobil siapa ini? Tentu saja, mobil saya. Bagaimana? Apakah Anda menyukainya? Ini mobil Anda. Ini benar-benar palsu. Apakah aku masih akan berbohong padamu? Apakah Anda ingin duduk? Silakan lihat. Mobil ini. Tapi bos saya mengendarai mobil. Dan kaos kaki yang dia kenakan di kakinya. Ini sama dengan apa yang saya jual di ruang siaran langsung saya. Saya memakai kaos kaki Anda. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Maaf. Saya hanya berpikir, gosok sedikit. Panasnya mobil Anda. Yao Yao, Anda memegang kunci terlebih dahulu. Berkeliling. Maaf. Saya akan pergi. Hei, tunggu. Anda baru saja melakukannya. Apakah menjual barang secara langsung? Bagi saya menjual kaos kaki. Apakah kamu akan membeli kaos kakiku juga? Kanan. Tidak benar. Saya ingin Anda menjadi karyawan saya. Kemudian siaran langsung untuk mendirikan warung pinggir jalan untuk menjual kaos kaki. Siaran langsung untuk mendirikan kios untuk menjual kaos kaki. Iya. Saya akan memberi Anda gaji 10.000 sebulan. Anda dapat menggunakan mobil saya. Datang dan gosok panas. Jika cukup terjual. Ada juga komisi yang lebih tinggi menunggu Anda. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Tidak, Anda mengingatkan saya. Sesuatu. Sangat cocok untuk siaran langsung untuk dijual. Chuyun. Mobil terasa sangat enak. Terdeteksi bahwa pembawa acara membuka kios siaran langsung. Hadiahnya bernilai puluhan juta. Mobil sport edisi terbatas. Kemudian masuk ke dalam mobil. Aku akan menemanimu berjalan-jalan di jalan. Selain itu, saya juga perlu mengganti pakaian saya. Pakaian yang layak. Saya ingat apa yang baru saja Anda katakan. Tidak untuk meletakkan mobil ini. Biarkan dia menyiarkan langsung. Saya tidak mengatakan itu yang ini. Saya punya mobil lain. Mobil macam apa itu? Mobil lain. Ini juga merupakan edisi terbatas global. Mobil mewah lainnya. Kamu sangat kecil. Mengapa datang ke sini untuk mendirikan kios? Apa salahnya mendirikan kios? Yang saya inginkan hanyalah mendirikan kios. Mendirikan warung juga bisa membuat gila. Yao Yao, berikan dia kunci mobil. Hei, izinkan saya memberitahu Anda. Mobil ini. Jika Anda menyentuh selembar cat, Anda harus bekerja untuk saya selama sisa hidup saya. Jangan khawatir, saya pasti akan optimis tentang itu. Yao Yao, ayo naik mobil lain. Wah, mobil itu juga tidak terlihat murah. Ayo pulang. Ini dia, penggemar Anda. Halo keluarga. Saya di sini untuk Anda hari ini. Saya memenangkan banyak keuntungan. Semuanya, klik dengan cepat. Tautan keranjang belanja nomor 1 di bawah ini diambil. Hai bos. Saya tadi malam. Anda. Tidak mungkin saya tidak tidur tadi malam. Terjual habis tadi malam. Dan saya juga mendapatkan banyak penggemar. Saya hanya perlu melakukan sedikit gerakan dengan mobil. Mereka akan memiliki banyak orang yang memesan. Oke. Anda masih punya sesuatu untuk dimakan sekarang. Kembali dan istirahat. Kembali. Saya akan memberi Anda tambahan 10.000 bonus. Sekarang saya tidak mengantuk. Jika Anda tidak tidur, bonusnya hilang. UPS. Saya sangat mengantuk. Saya akan kembali dulu. Cukup uang. Kembali dan ambil ayahku. Beli rumah baru. Ayah, mengapa Anda tidak memakainya? Memberi Anda pakaian baru. Rasanya tidak cocok untuk saya. Atau pakaian lama saya. Nyaman dipakai. Itu benar. Calon menantu perempuan Anda membelikannya untuk Anda. Anda yakin Anda tidak memakainya? Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Saya akan mengubahnya ketika saya kembali. Kalian berdua dapat menonton apapun yang kalian inginkan. Kami ingin membeli rumah. Siapa yang tidak ada di sini untuk membeli rumah? Haruskah saya melihatnya saja dan tidak membelinya? Saya pasti akan membelinya ketika saya datang untuk melihatnya. Maka izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Lantai termurah kami.
Saya pikir itu cukup bagus di sini. Ya tapi bisakah Anda membelinya? Itulah kuncinya. Saya bisa membelikan Anda villa. Tamu, apakah ada masalah di sini? Dia memandang rendah saya dan putra saya. Anda diusir. Pergi ke keuangan dan dapatkan gaji Anda. Manajer, saya tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Saya tahu saya salah. Anda tidak tahu Anda salah. Anda tahu Anda takut. Jika Anda tidak pergi, aku akan meminta penjaga keamanan untuk datang dan mengejarmu. Maaf telah membuatmu tertawa. Saya tidak tahu mana yang Anda sukai. Ayah, set mana yang Anda suka? Bagaimana saya bisa memahami ini? Lalu mengapa tidak melakukan ini saja? Ada banyak bos di kabupaten ini, semua tinggal di sini. Itu saja. Berapa harganya? 5 juta. Apakah Anda ingin menggeser kartu Anda? Saya bisa menyiapkan kontrak sekarang. Aku akan memberimu 2 juta terlebih dahulu. Aku akan memberikannya kepadamu bulan depan. Tentu saja tidak masalah. Anda menunggu, saya akan menyiapkan kontrak. UPS, Putra. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Ayahmu dan hidupku. Anda masih bisa tinggal di villa. Belum lagi, sekitarnya masih penuh dengan petinggi. Rumah ini untuk Anda tinggali. Ketika saatnya tiba, saya akan mempekerjakan beberapa pengasuh, jaga pola makan Anda, dan pembersihan rumah. Lalu di mana Anda tinggal? Inyao, dia akan bersekolah di kota berikutnya. Saya ingin mengikuti masa lalu. Anda bisa sendirian sekarang. Nikmati. Pensiun dini. Mengasuh untuk waktu yang lama. Hanya saja saya pensiun begitu dini. Agak membosankan. Ayah, kamu masih ingin berjuang? Lupakan perjuangan. Saya akan pindah dan memancing ketika saatnya tiba. Tidak apa-apa, berjalan-jalan saja. Tuan Chu. Terima kasih, Tuan Chu, atas dukungan Anda. Jika ada masalah tindak lanjut, Anda juga bisa datang kepada saya. Ini adalah kartu nama saya. Kemampuan manajerian. Saya menyetujui. Mungkin. Kami akan memilikinya nanti. Lebih banyak peluang untuk kolaborasi. Saya juga merasakan kami akan ada peluang untuk kerjasama di masa depan. Jika Tuan Chu ada properti yang ingin membeli yang baru, Anda dapat menemukan saya. Oke. Lalu Anda sekarang, bawa kami untuk melihat rumah. Aku tidak akan pergi denganmu. Saya akan mengirimkan lokasi spesifik ke Tuan Chu. Kami bertemu di dekat villa. Oke. Ayah, lalu mari kita pergi dulu. Hai. UPS. Seluruh interior villa, beberapa furnitur dan peralatan, sudah siap. Ini seperti berada di satu keadaan di mana Anda dapat pindah secara langsung. Ini adalah kehidupan. Jika Anda mendapatkan uang, Anda harus membelanjakannya dengan keras. Iya. Rumah ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Ayah. Apakah Anda pindah malam ini? Ketika saatnya tiba, aku akan mempekerjakanmu beberapa pengasuh lagi. Jangan pindah. Jika salah, tentu Anda harus pindah. Tapi kami tidak punya apa-apa untuk dipindahkan. Apakah Anda ingin membawa peralatan yang rusak di rumah? Sofa tua. Apakah semua sisa makanan dan nasi dipindahkan? Mari kita berada di sini. Jika layanan pengasuhan anak diperlukan, saya juga bisa merekomendasikannya. Maka saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Ada tempat di mana uang perlu dibelanjakan. Temukan saja anakku. Ayah, aku akan pergi ke kartumu nanti. Mencapai 200.000. Tunggu bank lewat. Itu akan tiba. Tunggu uang dibelanjakan. Datanglah kepadaku lagi. Ini adalah putraku yang baik. Sibuk. Ayah sedang mencari sesuatu untuk dilakukan sendirian. Tuan Chu, Anda benar-benar berbakti. Saya pikir Anda memiliki kemampuan yang baik. Mengapa kamu tidak datang ke sisiku sebagai asisten? Tuan Chu. Cara Anda menggali orang. Ini sangat mudah. Tuan Chu. Cara Anda menggali orang. Apakah itu sangat mudah? Gaji saya juga sangat mudah. Bagaimana dengan 100.000 sebulan? Berapa banyak? 100,000. Saya akan memberi Anda 100.000 yuan sebulan. Pasti jauh lebih tinggi dari gaji Anda saat ini. Jika Anda tidak puas, maka saya akan segera mengundurkan diri. Hai bos. Saya ingin mengundurkan diri. Tuan Chu. Saya tidak tahu apa bisnis perusahaan kami. Anda sangat tegas. Apakah kamu tidak takut aku akan berbohong padamu? Saya tidak meragukannya. Suara mesin mobil sport edisi terbatas di seluruh dunia. Sangat bagus. Anda akan bertanggung jawab atas saya di masa depan. Filter semua jenis hal yang merepotkan. Dan di mana perusahaannya? Aku akan membawamu untuk melihat. Oke. Halo bayi di ruang siaran langsung. Anda datang ke ruang siaran langsung saya untuk memesan. Air, semuanya hebat. 12 adalah semua mobil makan. Ini 13 gardenia teh, tautan di atas. Bos ada di sini. Saya akan pergi. Ini adalah mobil sport top, pemilik mobil. Juga dengan sekretaris yang cantik. Tidak sia-sia saya menabrak secara langsung. Lansia Yao tidak berbohong. Permen susu kelinci putih kecil, cara menembak. Bos. Siapa ini?
Jangan panggil saya bos, terlihat tua. Juga. Dia adalah asisten baru saya. Tuan Chu. Ini menarik lalu lintas dengan mobil sport. Tentu saja, itu tidak buruk. Tapi begitu banyak orang di sini. Jika beberapa orang melakukan sesuatu dengan mobil sport, apa yang harus dilakukan? Pasti. Pekerjakan beberapa pengawal lagi saat Anda berbalik. Menghususkan diri dalam melihat mobil. Oke. Saya akan memasukkannya ke daftar tugas saya sekarang. Saya akan melakukannya besok. Saya akan memasukkannya ke daftar tugas saya sekarang. Saya akan melakukannya besok. Sangat cepat. Ini adalah kekuatanku. Ketika saya menjadi manajer sebelumnya, banyak orang kaya akan bertanya, pengawal dan pengasuh bayi. Tuan Chu. Ekspansi stan kami. Ini secepat virus. Saya bahkan tidak tahu hari ini. Berapa banyak orang yang terdaftar. Printer yang digunakan untuk mencetak kontrak. Semua merusak satu. Berapa banyak orang yang tahu? Setidaknya 200 orang. Saya juga untuk sementara merekrut beberapa mahasiswa untuk mendaftar. Mereka masih sibuk di sana. Bawa saya untuk melihat. Tuan Chu, sekarang pertanyaan utamanya adalah, apakah ada cukup uang? Pada tingkat saat ini. Pada bulan depan. Stan di seluruh kabupaten akan dikendalikan oleh kami. Jika gaji dibayarkan pada saat itu, dibutuhkan banyak uang. Apakah Anda memiliki uang ini? Strategi penjualan. Sudahkah Anda mengikuti saya? Ini. Saya juga menemukan pemilik kios lain untuk menyelesaikannya. Harga warung kami. Ini jauh lebih rendah daripada pemilik kios lainnya. Seharusnya tidak ada masalah dalam merebut pasar. Ada terlalu banyak orang. Awan S. Saya ingin Anda membantu saya merekrut dan membentuk satu set lengkap tim perusahaan. Itu harus sesegera mungkin. Oke. Shanghai. Aturan dan regulasi perusahaan. Apakah semuanya telah disetujui? Sifat ini. Saya telah memberikannya kepada 2 asisten saya, pergi untuk menghadapinya. Mereka sekarang menyetujuinya. Oke. Lalu Anda sekarang. Apakah ada lokasi kantor yang cocok? Lokasi kantor. Gedung perkantoran tempat saya awalnya berada. Ini cukup bagus. Jika Tuan Chu tertarik, Anda dapat mengemas seluruh lapisan di bawah paket itu. Oke. Anak muda. Bagaimana Anda mengatakannya? Shanghai menggalinya. Ini sederhana. 100.000 yuan di bulan pertama, setelah masa magang. 200.000 sebulan. Oke. Saya benar-benar tidak bisa mendapatkan uang ini. Tapi apa yang Anda lakukan? Siapkan kios. Itu bisa menimbulkan mobil sport senilai puluhan juta. Tapi saya memiliki sistem untuk membantu mendirikan kios-kios. Pekerjakan seseorang untuk mendirikan kios saya. Padahal, setiap industri memiliki potensi masing-masing. Hanya saja saya memanfaatkan kesempatan ini. Benarkah? Dari mana Anda berasal? Hei, nak, cepat pulang. Asisten Anda telah menemukan pengasuh bayi. Masasnya sangat enak. Kembali dan cicipi. Ayah, kembali dulu. Saya mengobrol dengan pria ini sebentar. Oh, apakah ini bos besar? UPS, saya bukan bos besar. Setidaknya. Mobil ini, saya tidak bisa membeli satu begitu saja. Hahaha. Mobil ini tidak mahal. Mobil ini, faktanya, itu tidak terlalu penting. Seperti yang Anda lihat, ayah saya dan saya sama-sama penduduk setempat. Lalu saya, mengapa saya belum mendengar tentang Anda? Dana Anda. Dan kekuatannya cukup kuat. Seharusnya tidak begitu sunyi sebelumnya. Itu benar. Masa lalu tidak masalah, yang penting sekarang. Sekarang saya memilih lokasi untuk perusahaan saya sendiri. 2 hari kemudian, saya bisa mendapatkannya. Perusahaan baru saya sendiri. Ah iya. Yang penting adalah masa kini dan masa depan. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Putra, Yan Binyun ini benar-benar tidak berbohong kepada kami. Ada banyak bos besar yang tinggal di sekitar sini. Tak satu pun dari mereka sebesar perusahaan putra Anda. Tunggu putra Anda menemukan pasar yang lebih baik. Perusahaan putra Anda pasti akan semakin besar. Maka akan lebih baik untuk menyingkirkan hari asuhan sesegera mungkin. Oke. Mari kembali dan nikmati rumah baru kita. Tuan Chu. Lokasi perusahaan atas rekomendasi pengacara Zhang sudah ditentukan. Itu sedang direnovasi. Kami juga merekrut orang pada saat yang sama. Saya yakin itu akan segera diselesaikan di sini. Sangat cepat. Selama uang ada, semuanya bisa cepat. Tuan Chu bisa melihatnya sekarang. Apakah ada preferensi dalam dekorasi? Ini tidak penting. Penting. Departemen kami yang lain juga perlu dipersiapkan. Kami sudah mempersiapkan ini. Beberapa karyawan perusahaan telah bergabung dengan perusahaan, tapi karena tidak ada saat ini tempat bekerja. Jadi mereka semua bekerja dari rumah. Itu sudah mengambil alih pekerjaan. Tentang beberapa hal di stan, bumbu dan bahan habis pakai. Kami juga dengan cepat mengatur dan mengatur. Sejauh yang bisa kita lihat, kami merebut kecepatan pasar. Ini sudah cukup cepat. Jumlah orang telah meningkat. Itu hampir sesuai dengan harapan kami. Tuan Chu, apakah Anda punya pengaturan lain? Departemen Penjualan Jenderal Chu merekomendasikan kami pilih beberapa kios berkualitas tinggi. Menaikkan harga. Dalam hal ini, lebih mudah untuk berkembang menjadi toko rantai di masa depan. Ide ini bagus. Itu saja, tapi saya tidak ingin toko rantai. Saya ingin rantai kios. Stan kami bisa lebih indah. Tapi itu hanya bisa menjadi stan. Ini harus ditegakkan secara ketat. Jika ada yang tidak mengeksekusi, pecat saja dia untukku. Model operasi yang mendasari perusahaan kami.
Dan itu hanya bisa menjadi kios. Departemen penjualan punya ide bagus. Ketika saatnya tiba, kita akan memenangkan pasar. Harga dapat disesuaikan dengan tepat. Tidak sebagus itu, mari kita ambil waktu ini. Sebut saja bulan karnaval. Bagaimana? Tuan Chu punya ide bagus. Saya langsung memberitahu departemen penjualan. Saya mungkin tidak akan sering kembali. Ketika saatnya tiba, temukan manajer profesional. Ganti saya. Tuan Chu. Apakah ada arah strategis lainnya? Anda mengingatkan saya tentang ini. Jika Anda ingin membuat perusahaan lebih besar, kota berikutnya perlu diruntuhkan. Oh iya. Tuan Chu, ada juga KTT bisnis. Apakah Anda ingin berpartisipasi? KTT bisnis. Pesta kelas atas macam ini, saya belum pernah ke sana. Anda bisa pergi dan lihatnya. Jam berapa pesta itu dimulai? Hanya malam ini. Oke. Lalu malam ini, kamu pergi denganku. Oke, kalau begitu aku akan segera kembali dan menyiapkannya. Mari kita lakukan sekarang. Itu juga orang yang telah memasuki kelas atas. Aku tidak menyangka kamu berdandan dengan hati-hati. Pertama kali saya datang dengan Tuan Chu menghadiri pesta semacam ini. Secara alami, Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya melihat pacar saya pergi. Tuan Chu, pacar Anda juga ada di sini. Tentu saja keluarga pacar saya sangat kaya. King Yao. Chuyun, bagaimana kamu bisa berada di sini? Saya diundang. Perusahaan saya semakin besar dan lebih besar. Apakah itu benar-benar begitu cepat? Saya di sini. Ayah saya yang membawa saya ke sini. Dia bilang dia menginginkanku temui beberapa nama besar terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kamu akan berada di sini juga. Bukankah saya mengatakannya? Saya tidak sama seperti sebelumnya. Izinkan saya memberitahu Anda. Ibuku setuju. Kami berdua bersama. Namun, kata ayahku, sedikit masalah bahwa Anda menghasilkan uang begitu cepat. Kata ayahku, sedikit masalah bahwa Anda menghasilkan uang begitu cepat. Sedikit skeptis. Ini juga normal. Siapa ini? Oh, saya asisten Tuan Chu. Jika Tuan Chu tahu bahwa Anda ada di sini, pasti tidak akan membiarkan saya datang. Oh, asisten. Kalian berdua berbicara dulu. Saya hanya berkeliaran. Asisten Anda juga sedikit terlalu cantik. Kemudian saya mengubahnya. Tapi kemampuan bisnis Yan Bingyun ini sangat kuat. Seberapa kuat? Sangat bertanggung jawab. Dia dulunya seorang manajer. Ini sangat kuat dalam hal manajemen. Dan setelah beberapa saat, saya akan membuka perusahaan di pasar cloud di sebelah. Dia ingin pergi denganku juga. Tapi Anda baru saja membuka perusahaan di Kabupaten Jiang. Sekarang saya akan pergi ke pasar cloud lagi. Apa yang harus dilakukan perusahaan di sini? Anda baru saja membuka perusahaan di Kabupaten Jiang. Sekarang saya akan pergi ke pasar cloud lagi. Apa yang harus dilakukan perusahaan di sini? Ini. Saya akan melakukannya. Manajer perusahaan yang berdedikasi untuk mengelola. Anda tidak takut mereka main-main. Sistem ada pada saya. Ada batasan untuk apa yang dapat mereka lakukan. Tidak, itu tidak berhasil. Aku akan pergi bersamamu. Orang tua Anda tidak akan setuju. Abaikan saja mereka. Apakah itu akan mengganggumu jika aku pergi? Tidak apa-apa, menemanimu adalah hal yang paling penting. Hai, kanan Chuyun. Ayahku terlambat. Sepertinya dia naksir seorang pemuda. Dia telah memujinya karena masih muda dan menjanjikan. Mereka semua memujinya ke langit. Saya berpikir, apakah dia ingin saya pergi? Cobalah untuk menghubunginya. Siapa orang ini? Katanya, orang itu tinggal di sebelah rumah kami. Hei ya, apakah Anda juga baru saja pindah? Di sebelah. Di mana Anda tinggal? Keluarga saya tinggal di sana, Villa Nayuan. Area A memiliki 3 bangunan. Saya berada di gedung keempat. Sungguh. Lihat saja saya. Orang ini pasti kamu. Lalu mengapa kamu tidak datang kepadaku? Saya hanya tidak memiliki banyak kepastian. Bagaimana jika orang itu bukan Anda? Tuan Ye. Tuan Chu benar-benar muda dan menjanjikan. Dan memiliki strategi yang tepat. King Yao. Apa yang Anda lakukan di sini? Ayah. Ini Chuyun. Dia bukan orang biasa. Ini Anda. Ini saya. Apa yang kalian berdua maksud dengan ini? Tuan Chu. Anda tahu Tuan Ye. King Yao. King Yao. Itulah yang saya perkenalkan kepada Anda sebelumnya. Anak-anak muda dan menjanjikan. Hai King Yao. Apa yang kamu tertawakan? Paman Ye. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Saya pacar King Yao, Chuyun. Apa? Ini benar-benar perguruan tinggi wanita yang tidak tinggal. Ini belum menikah. Siku berbalik keluar. Bagaimana bisa ada seorang ayah? Atau jaket empuk kecil Anda? Aduh. Anda mulai dengan Anda, dipelukan pacar saya. Mari kita bicarakan nanti. Sejak Paman Ye, sekarang saya telah diakui. Maka seharusnya tidak perlu. Jangan ragukan saya lagi. Oke. Awan S. Anda membawa Yao Yao ke pesta terlebih dahulu. Oke. Oke. Kalau begitu kita akan kembali nanti. Hai. Putriku percaya pada kemampuanmu. Tapi, saya bisa membuat diri saya sendiri. Tetap dalam objektivitas mutlak. Jadi bagaimana Anda melakukannya? Keuntungan yang begitu tinggi. Itu tidak masuk akal. Anda tahu, saya bisa berdiri di sini. Sudah ditampilkan. Saya tidak punya masalah dengan dana saya. Bisakah Anda selalu berdiri di sini?
Paman Ye. Saya tidak akan berdiri di sini sepanjang waktu. Saya akan membuka perusahaan saya secara nasional. Ketika tiba, saya akan keluarga Yun di sebelah. Semuanya selesai. Dan Paman Ye. Yao Yao ingin pergi denganku. Yao Yao, gadis konyol itu. Oh, Paman, jangan khawatir. Yao Yao ada di sisiku. Tidak akan ada salahnya sama sekali. Ya, oke. Saya tidak akan menghalangi interaksi Anda. Tapi kapan Anda berencana untuk melakukannya? Pergi ke pasar cloud. Sejauh yang saya tahu, perusahaan di sisi kabupaten. Anda baru saja mengatur. Minggu depan. Itu beberapa hari kemudian. Perusahaan di sini. Hanya sedikit lebih baik. Anda tidak akan melepaskannya. Paman, jangan khawatir. Perusahaan saya. Satu telah ditemukan. Seorang manajer khusus datang untuk mengelolanya. Chu Yun. Bagaimana hal semacam ini bisa diserahkan kepada orang luar? Anda tidak takut dengan apa yang mereka sembunyikan dari Anda? Tidak takut pada Paman. Rahasia saya untuk menjadi kaya itu tidak akan pernah gagal. Jika Anda telah memutuskan untuk pergi, Anda dapat menyerahkan perusahaan kepada saya untuk mengurus. Sungguh, Paman, maka saya akan benar-benar menyerahkannya kepada Anda. Keluarga tidak berbicara dua bahasa. Selain itu, saya juga bisa meminta bantuan Zhang Kai lagi. Pasar cloud. Ini tidak sebagus Kabupaten Jiang kami. Anda harus berhati-hati. Hei, Paman Ye, itu semua hal-hal kecil. Ngomong-ngomong, Paman Ye, saya ingin membawa Yan Bingyun pergi. Di sana, ada baiknya memiliki seseorang di sekitar Anda untuk membantu. Iya. Namun, Yan Bingyun, kelihatannya sangat bagus. Tapi itu terlalu tua. Anda tidak cocok. Atau Qing Yao cocok untuk Anda, Paman. Saya bukan orang seperti itu. Saya juga seorang pria. Saya tahu, pria tidak tahan. Ini adalah godaan keindahan. Paman. Anda tampaknya telah mengalami banyak hal. Tidak ada. Hai. Izinkan saya memperkenalkan lebih banyak pada Anda, pengusaha lokal. Oh, Paman Ye. Saya akan pergi ke pasar cloud. Apa gunanya memperkenalkannya? Tidak. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan terburu-buru dan pergi. Selain itu, jangan bawa putriku pergi. Patuhi perintah. Oke. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Chu Yun. Yao Yao, Paman Ye telah setuju. Bantu saya mengelola perusahaan. Sungguh, itu bagus. Bagaimana dengan saya? Anda masih sama. Kembalilah denganku untuk mengurusnya. Harus selalu ada bantuan Anda di sekitar. Oh iya. Tidak ada masalah di pihak Anda. Selama Tuan Chu membutuhkannya, saya secara alami baik-baik saja. Yao Yao, mari kita kembali dan bersihkan dulu. Anda kembali dulu. Tidak, aku ingin pergi denganmu. Yao Yao, kamu tidak bisa pergi denganku. Kata ayahmu. Aku tidak bisa membawamu pergi. Dia mengatakan apa gunanya. Bagaimanapun, saya akan bersama Anda dalam beberapa hari lagi. Mari kita pergi ke pasar cloud bersama. Yao Yao. Ayahmu pasti untuk. Terakhir, lindungi Anda. Mari kita bicarakan tentang itu. Dalam beberapa hari, kita akan pergi ke Cloud City bersama. Tidak apa-apa. Kemudian berhati-hatilah di jalan. Aku menunggumu di rumah. Oke, kalau begitu ayo bersiap-siap. Chu Yun. Perlambat. Anak ini. Bukankah kamu baru saja melihatnya kemarin? Hai. Wanita itu tidak berada di tengah-tengah masa tinggal. Ayo pergi. Kapan kita berangkat? Sangat cemas. Yakinlah, Paman dan Bibi. Saya pasti akan menjaga Yao Yao. Saya percaya kata-kata Chu Yun. Kamu harus baik kepada King Er di masa depan. Perusahaan Anda, saya akan mengurusnya. Tiba di pasar cloud. Apa yang dibutuhkan? Hubungi saya saja. Jangan khawatir, Paman, dengan kemampuan saya saat ini. Tidak ada yang sulit. Visi anak saya. Ini sangat bagus. Paman Chu baik. Paman. Apakah Anda merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Bagaimana perasaan Anda seperti berkeringat? Hanya sedikit dingin. Ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Qing Yao orang tuanya. Saya tidak tahu tentang kepedulian Qing Yao untuk Anda. Ini. Bagaimana ini bisa diketahui? Jadi bagaimana kabar perusahaan Anda sekarang? Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini? Perusahaan berkembang dengan sangat baik. Paman Ye juga sangat menghargai saya. Artinya, kamu Rensing. Itu masih mengenali kemampuan Anda. Kanan. Iya. Paman Ye. Itu harus mengenali kemampuan saya. Bagaimanapun, saya melakukan keajaiban. Putrimu merawat putra saya sebelumnya. Saya tidak menginginkan itu. Itu menjadi keterasingan antara kedua keluarga kami. Jadi saya memilih untuk berbicara langsung. Selain itu, Anda sekarang, saya juga mengenali kemampuan anak saya. Jadi kita sekarang. Itu masih mertua. Ayah, apa katamu, UPS? Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak sekarang. Anda akan rukun di masa depan.
Pasti ada masalah. Maka Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu, Paman. Hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Itulah yang saya katakan kepada ayah saya. Saya hanya takut dia akan berpikir liar. Ini benar-benar saya. Saya bekerja keras sendiri. Saya percaya pada Anda. Perubahan saya pada aset saya masih sangat jelas. Selain itu, saya tidak pernah memberikannya kepada King Yao terlalu banyak uang. Pengasuhan. Kami juga tidak memberi King Yao banyak uang. Dia tidak bisa banyak membantunya. Paman. Ini benar-benar kesalahpahaman Anda. Chuyun dan aku sebelumnya, saya menyebutkan masalah ini. Tapi dia merahasiakanku. Faktanya, saya benar-benar tidak memberinya uang. Kamu anak. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hal semacam ini. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda? UPS. Oke, Anda pergi. Meskipun jarak pasar cloud sangat dekat. Tetapi juga membutuhkan waktu beberapa jam untuk melakukan perjalanan. Tidak baik terlambat. Apa yang harus dilakukan dengan ini? Bisakah mobil diturunkan? Yakinlah. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta pengawal untuk mengambilnya. Chuyun. Aku akan menyerahkan putriku kepadamu. Anda harus melindunginya. Jangan khawatir, Paman. Saya pasti akan menjaga King Yao. Oh, ada lebih banyak lagi. Perusahaan Anda secara resmi didirikan. Hari ini semua karyawan. Hari kerja resmi. Jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang Anda pikirkan. Rawat baik-baik. Host terdeteksi. Perusahaan kios Jiangxian secara resmi didirikan. Hadiah bertahap sebesar 500 juta yuan akan diberikan. Benar saja. Dengan uang ini. Ini adalah ibu kota yang kuat dari daftar Yun. Mengapa Anda tiba-tiba begitu bersemangat? Miliki perusahaan formal Anda sendiri. Pasti cukup mengasyikan. Oke, saya tidak akan menunda waktu Anda. Ayo cepat pergi. Hai. Yan Bingyun. Di mana dia? Oh, dia. Tentu saja, saya pergi ke pasar cloud terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Jangan khawatir tentang itu. Ayo pergi dulu. Halo pria tampan. Kenali satu sama lain. Apa yang kamu lakukan? Ini pacarku. HMPH, saya tidak tahu apakah itu akan berlanjut di masa depan. Ini pacarmu. HMPH. Saya tahu saya tidak akan membiarkan pengawal itu mengikuti. Apapun yang mereka katakan. Mengapa kamu memberikan ini padaku? Anda tidak dapat memiliki mobil saat bepergian di masa depan jika Anda tidak menyukai mobil ini. Ada juga mobil sport di sana. Anda bertanggung jawab atas perlindungan di masa depan. Apakah Anda memahami keselamatan King Yao? Adalah Yan Bingyun. Dia memberitahuku beberapa hal tentang perusahaan terdaftar perlu ditangani. Sejak Anda memulai perusahaan, semakin sibuk. Yakinlah. Tunggu saya mencapai tujuan saya. Letakkan semua pekerjaan. Berkonsentrasi pada perusahaan Anda. Tujuan yang luar biasa. Hasilkan cukup untuk mendapatkan 1 triliun yuan. Saya akan berhenti. Sungguh triliun. Nada suara pria itu terlalu besar, 1 triliun dolar. Chuyun. Anda tidak bercanda. Apakah kamu tidak percaya padaku? Saya memiliki kepercayaan penuh dan kemampuan ini. Saya percaya pada Anda. Saya pikir 80% dari mereka membual. Ibuku. Wanita cantik lainnya. Kecantikan ini sangat tampan. Pakaian profesional saudara perempuan kerajaan favorit saya. Saya tidak tahan. Bicaralah dengan saudara kerajaan seperti ini. Biarkan aku menggandeng dirinya untuk tinggal di kamarnya. Saya ingin. Apa yang kamu impikan? Delel. Bagaimana dia berjalan menuju orang itu? Tuan Chu. Perusahaan mengalami beberapa kesulitan dalam operasinya. Pemasok ingin berbicara dengan Anda secara langsung. Masalah apa yang dihadapi? Saya juga perlu membicarakannya sendiri. Apa yang dia sebut Tuan Chu? Pemasok merasa barang dagangan mereka harus ditempatkan di toko rantai yang indah. Alih-alih rantai-rantai. Ini belum dapat dinegosiasikan. Kemudian menolak. Tapi, dihitung berdasarkan tim yang saya bentuk sementara. Pemasok ini dapat memberikan kami dibayar banyak. Yao. Kemudian Anda kembali dulu. Aku akan berbicara dengan Yan Bingyun. Masalah perusahaan. Yan Bingyun. Yang ini, itu Tuan Chu di mulutmu. Saya Tuan Chu. Saya mendengar tentang Tuan Li. Ingin berbicara denganku secara langsung. Bakat yang ditunjukkan perusahaan Anda. Saya sangat terkejut. Hanya, saya tidak terlalu memahami strategi bisnis Anda. Barang hanya diperbolehkan dijual dengan harga pokok. Dan hanya bentuk kios yang diperbolehkan. Paling-paling, itu hanya kios yang halus. Ini sangat sulit bagi saya untuk mengerti. Tuan Li. Model warung komersial ini sangat bagus. Bagaimanapun, itu fleksibel dan dapat diubah. Ditambah dukungan dari perusahaan kami. Itu bisa membuat publik lebih yakin. Lagi pula, mereka tidak lagi dihadapi. Ini adalah bengkel kecil. Selain itu, harga biaya ini hanya sementara. Bagaimana dengan ini? Ini adalah tujuan kami di Kabupaten Jiang. Bisa dikatakan, pegangan pasar kami. Itu sangat cepat dan menakutkan. Bagaimana dengan poin keuntungan?
Dalam pengalaman saya, ini hanya dapat mempertahankan operasional perusahaan. Tidak ada poin keuntungan. Tuan Chu seharusnya tidak melakukan amal. Sibuk dan sibuk. Akibatnya, saya tidak menginginkan sepeser pun. Tuan Li. Tujuan saya tidak hanya satu kabupaten dan satu kota. Saya perlahan-lahan akan memperluas cakupan saya. Ketika saatnya tiba, saya ingin mencapai apa yang saya inginkan. Saya akan memiliki rencana baru. Adapun dana saya. Awan S. Berapa harga kerjasama yang kita bicarakan? Hampir 30 juta. Tuan Li, saya akan memberi Anda 40 juta. Setelah melewati desa ini, tapi tidak ada toko seperti itu. Tuan Chu, saya mungkin perlu melakukan beberapa panggilan telepon. 30 juta sudah banyak. 40 juta? Saya khawatir itu akan menakut-nakuti pihak lain. Bei Jing menjatuhkan pai dari langit. Reaksi pertama adalah pergi dengan cepat. Bukankah itu hanya takut dihancurkan sampai mati oleh roti pipi? Untuk mengatasi masalah ini. Itu untuk menemukan lebih banyak orang. Ambil risiko bersama. Tuan Chu, kami sepakat untuk bekerja sama. Itu benar. Malam ini, saya akan berkumpul dengan seorang teman. Dia juga bisa menyediakan banyak barang. Saya tidak tahu apakah Tuan Chu tertarik. Tentu saja saya tertarik. Secara alami, semakin banyak mitra, semakin baik. Aku akan teguh. Bawa kios ke depan. Bagaimanapun, ini adalah salah satu jalan yang tidak pernah berakhir untuk menghasilkan uang. Lalu mari kita tanda tangani kontrak. Tuan rumah berhasil menandatangani kontrak utama. Imbalan finansial sebesar 1 miliar sekarang diberikan. Tuan Chu mengucapkan kerjasama yang menyenangkan kepada kami. Ini adalah kolaborasi yang hebat. Itu benar. Jangan lupakan pertemuan kecil Tuan Chu malam ini. Waktu dan alamat tertentu. Aku akan mengirimkannya ke sekretarismu sebentar lagi. Itu pasti. Hal-hal yang menghasilkan uang. Saya tidak akan pernah lupa. Tanpa diduga, saya benar-benar memilih tempat ini. Yan Yang dan aku sama-sama suka minum. Saya biasanya berkumpul di sini. Namun, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan terlambat. Tidak masalah, saya bisa menunggu. Ayo minum dulu. Saya pikir saya akan terlambat, tapi sekarang sepertinya saya tiba tepat waktu. Sekretaris Jenderal Yan dari Chu. Ini Yan Yang. Teman saya. Yan Yang, ini Tuan Chu Yun Chu. Ini Sekretaris Yan. Bahkan, sebelum datang, saya ingin bekerja sama dengan Tuan Chu. Hanya saja pasar cloud tidak sebagus Kabupaten Jiang. Saya ingin mengintegrasikan semua kios. Tidak semudah itu. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Yan. Tuan Chu benar-benar melakukan yang terbaik. Integrasikan semua pemegang kios pinggir jalan. Ini jarang dilakukan. Jadi, saya dapat menghubungi Anda, seseorang dari Departemen Penegakan Hukum. Chu selalu bisa berbicara dengannya. Berjuang untuk dukungan Kementerian Penegakan Hukum. Jika ada dukungan dari penegak hukum, ekspansi kami akan lebih cepat. Terlebih lagi, Tuan Chu melakukannya. Itu juga bisa disebut satu peristiwa besar yang bermanfaat bagi mata pencaharian masyarakat. Agaknya, Tuan Yan datang terlambat. Itu karena hal ini. Lagi pula, inilah yang memungkinkan kita peristiwa kebangkitan nyata. Anda dan saya bersatu, cukup untuk menyapu semua kios. Itu saja. Tolong Tuan Yan bantu saya menghubungi. Itu saja. Saya berharap yang terbaik untuk seluruh negeri. Bersulang. Anggur ini terlalu pedas. Masih. Bukan untuk saya. Kemudian saya akan mencampur segelas anggur untuk Tuan Chu lagi. Maka jangan gunakan itu sendiri. Saya juga bukan penggemar berat minum. Tuan Chu. Perusahaan kami di daerah perkotaan telah menetap. Sangat cepat. Gaji yang diberikan oleh Tuan Chu sama sekali tidak masuk akal. Ini lebih tinggi dari yang tertinggi di industri. Dengan cara ini, orang-orang yang memilih perusahaan kami, ini seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Banyak orang telah berganti pekerjaan datang ke perusahaan kami. Host berhasil di pasar cloud. Mendirikan perusahaan Anda sendiri. Sekarang berikan villa mewah Yunshi. Rumah ala villa. Dan menghadiahi 10 miliar dana. Mulai hari ini. Karyawan perusahaan kami. Gandakan gaji. Milik Anda juga 2 kali lipat. Terima kasih, Tuan Chu. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Ini adalah kabar bagus. Tuan Chu benar-benar kaya. Ini mungkin polanya. Oke. Aku tidak akan menemani kalian berdua untuk saat ini, Tuan Yan. Urusan penegakan hukum dan masalah tindak lanjut. Temukan saja sekretariat saya. Saya akan mengaturnya ketika sudah bagus. Tuan Ran. Kami melakukan ini. Bukan hanya untuk menghasilkan uang. Terutama untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Anda tidak perlu mempertanyakan itu. Saya percaya kata-kata Anda. Beijing Yan yang telah berbicara dengan saya. Kondisi yang Anda berikan.
memang dapat meningkatkan kehidupan banyak orang. Perusahaan saya sedang berkembang, merekrut pemilik kios akar rumput. Selama Tuan Ran mendukung masalah ini, kami siap untuk menjatuhkan pasar cloud. Ekspansi Anda sangat cepat. Saya khawatir, tidak terlalu membutuhkan dukungan saya. Tentu saja itu dibutuhkan, Tuan Ran. Kami bertujuan untuk lebih dari sekadar pasar cloud. Itu juga perlu diperluas secara nasional, Tuan Ran. Ini adalah sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi mata pencaharian masyarakat. Tuan Chu sepertinya berpikir. Bisakah Anda melakukan ini dengan baik jika Anda punya uang? Tentu saja. Itu apa jika Anda tidak punya uang? Anda tidak bisa melakukannya, bukan? Itu adalah. Maka saya akan mendukung Anda. Tapi Anda harus mengerti. Kondisi yang Anda berikan begitu murah hati. Cepat atau lambat, seseorang tidak akan terbiasa dengan Anda. Perusahaan lain. Itu pasti akan menyerang Anda secara berkelompok. Saya telah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Tapi saya mengetahuinya. Karena Anda berada di jalan ini, saya pasti akan pergi sampai akhir. Aku akan memberimu lampu hijau. Anda harus bertahan. Tentu saja, jangan khawatir, Tuan Ran. Saya pasti akan berhasil sampai akhir. Sistem saya sangat kuat. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya tidak bisa jatuh. Saya memiliki pertemuan yang harus dikunjungi. Tuan Chu, lakukan sesuka Anda. Oke. Saya tidak menyangka pihak lain akan setuju begitu cepat. Perkara ini bermanfaat dan tidak berbahaya. Bagaimana mungkin tidak disepakati, dan itu juga dapat mendorong pengembangan pasar cloud. Ini benar. Tapi kemudian, perusahaan lain menggunakan berbagai metode gaya, datang dan serang kami. Apa yang harus dilakukan kemudian? Jika itu penculikan atau semacamnya, itu tidak baik. Jika Anda bermain dengan dana, mereka tentu tidak bisa dibandingkan dengan saya, kecuali itu jenis itu. Lakukan triliunan raksasa modal. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Pada akhirnya, kami hanya mendirikan kios-kios. Dan keuangan itu. Tidak berada di jalur yang sama. Saya tidak tahu mengapa mereka datang kepada kami. Saatnya kita pergi. Belikan saya Rolls-Royce nanti. Saya sangat bosan mengemudi sendirian. Oke. Semua persyaratan Tuan Chu, saya akan puas. Kata-kata ini tidak bisa didengar oleh King Yao. Tuan Chu, ada perusahaan yang menyerang sistem kami. Pihak Tuan Li dan Tuan Yan, semuanya terpengaruh. Kemudian biarkan Yan Yang dan Li Wei datang ke perusahaan kami. Diskusikan masalah ini. Oke. Sesuatu terjadi. Harga bahan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Perusahaan Li Wei, semuanya terpengaruh. Pasti Song Zhengping. Dia selalu berselisih denganku dan Yan Yang. Hanya dia yang memiliki kekuatan ini. Bagaimana situasi Song Zhengping ini? Perusahaannya, peringkat perusahaan di pasar cloud, bisa masuk 3 besar. Dan kami berdua, 1/9 dan 1/10. Sangat sulit untuk dihadapi. Berapa banyak modal yang dibutuhkan? Dibutuhkan setidaknya 1 miliar. Karena kami tidak begitu yakin seberapa jauh dia bisa melangkah. Hanya 1 miliar. Terlalu sedikit. Aku akan memberimu 200 juta. Ini pasti akan bisa bertahan. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, kita semua bisa memakannya. Saya pikir saya bisa memakan perusahaan ini. Kalahkan perusahaan Song Zhengping. Berapa banyak yang dibutuhkan? Bahwa saatnya membeli saham di perusahaannya. Dibutuhkan setidaknya 10 miliar. Dananya hampir 100 juta. Ini terlalu keren untuk mendapatkan 1000 penghasilan. 10 miliar. Aku akan memberimu 20 miliar. Turunkan dengan cepat. Oh bagus. Saya segera mengalokasikan dana tersebut. Mengapa itu tidak cukup? Itu cukup. Kami akan segera menyelesaikannya. Tuan Chu. Pergelangan tangan Anda juga luar biasa. Ini juga tidak menakjubkan. Ini Li Wei. Selalu tunjukkan kepada mereka yang mengacaukan kami. Kami akan melakukannya secepat mungkin. Kalahkan mereka dengan kecepatan terkuat. Biarkan mereka tidak berani mendekat lagi. Lalu saya akan mengikuti. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Bahkan, saya punya pengaturan lain untuk Anda. Pengaturan apa? Itu baru dimulai sebelumnya. Sekarang dana saya semakin kuat dan kuat. Direncanakan untuk berkembang di ibu kota provinsi. Anda harus pergi ke ibu kota provinsi tengah terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Saya akan memberi Anda 20 miliar terlebih dahulu. Jika itu tidak cukup, katakan padaku lagi. Tidak masalah untuk memberimu puluhan miliar lebih. Tuan Chu. Ini. Tenang. Provinsi pusat ini lebih kompleks daripada kota awan. Jadi kita harus sangat berhati-hati tentang ini. Oke, Tuan Chu. Song Zhengping sudah mulai memohon belas kasihan. Yan yang sedang berbicara dengannya di telepon. Apakah kita membiarkannya pergi atau apapun? Beri dia 10 miliar lagi. Terus mendapatkannya. Pastikan untuk memberitahu mereka. Kita tidak boleh berakhir dengan baik. Ini Chu Zong. Oke, Anda juga harus pergi dan bersiap. Saya akan pergi ke ibu kota provinsi pusat. Saya akan berada di sana dalam beberapa hari. Ini Chu Zong. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ini masih jauh dari tujuan triliunan dolar. Ibu kota provinsi pusat tidak cukup. Saya ingin berekspansi secara nasional. Hei ya, sistem memberi saya sebuah villa sebelumnya. Hanya agar Yao Yao tidak perlu tinggal di asrama. Oke, Awan Es, bawa Yao Yao ke rumah Allah. Tuan Chu. Rumah besar senilai 500 juta itu adalah milikmu. Adalah. Aku akan membawamu melihatnya malam ini. Wah. Tuan Chu.
Tuan Chu, apakah Anda di sini? Halo. Nona Ye. Ini Anda. Apakah ini rumah Cuyun? Kanan. Tapi, ini tidak bisa lagi disebut rumah. Ini hanyalah sebuah rumah besar. Saya tidak dapat menemukan di mana Tuan Chu berada. Saya tidak dapat menemukannya lagi. Sayangnya, mengapa kamu tidak menelepon? Ya Tuhan. Rumah besar ini. Anda harus menelepon untuk menemukan seseorang. Ini seperti mimpi. Siapa bilang tidak? Saya tidak menyangka itu akan benar kali ini. Hai. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas perkebunan. Anda dapat menelepon mereka. Bahwa, jika aku tidak dapat menemukanmu di masa depan, apa yang harus dilakukan? Kemudian Anda juga dapat menelepon saya. Oke. Saya hari ini. Dapur telah menyiapkan makanan. Restoran ini tepat di sebelah. Nikmatilah, semuanya. Mari kita mulai menikmati. Tuan Chu, saya merekomendasikan Anda malam ini. Gunakan sebotol Romane Conti ini. Silakan cicipi. Perkebunan ini juga memiliki koleksi anggur. Rasa. Gigitan ini turun. Berapa biayanya? 100.000. Jutaan. Minum lebih sedikit. Saya harus pergi ke perusahaan besok. Yao Yao, mulai hari ini. Anda mulai menjadi sekretaris saya. Besok, ikutlah dengan saya ke perusahaan. UPS. Ini adalah malam pertama. 1000 cangkir. Oke. Kering. Tuan Chu adalah. Ini pacarku. Ye Qingyao. Dia akan menjadi sekretaris saya di masa depan. Apa yang akan terjadi kemudian? Katakan saja padanya. Itu tepat. Li Wei sudah pergi perusahaan Song Zhengping untuk menghadapinya. Tahap akhir akuisisi perusahaan. Kami punya banyak uang. Dapat dikatakan bahwa itu menerobos dalam sekejap. Garis pertahanan psikologis untuk semua pemegang saham. Malam ini. Itu harus bisa dimenangkan sepenuhnya. Sangat cepat. Berapa banyak uang yang telah Anda investasikan? 30 miliar. Tuan rumah berhasil mengakuisisi perusahaan lain. Sekarang dana hadiah. 50 miliar. Ini 50 miliar lagi. Ini dihabiskan. Sudah kembali. Jika Anda terus memperoleh. Apakah stabil? Posisi absolut kami di pasar cloud. Li Wei dan saya sudah mulai melakukannya. Dengan 30 miliar Anda, kami memiliki keuntungan besar. Bahwa kami akan pergi ke ibu kota provinsi pusat. Ambil langkah lebih jauh. Apakah Anda akan pergi ke provinsi tengah untuk berkembang? Tentu saja. Saya telah membiarkan Bing Yun memegang puluhan miliar dana. Terapkan terlebih dahulu. Saya tidak menyangka besok aku akan menemukannya. Yan Yang. Semuanya di sini. Terserah Anda dan Li Wei. Apa yang salah dengan perusahaan? Katakan saja padaku. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa diubah. Kata Tuan Chu. Keinginan perusahaan kami adalah Anda hanya dapat mendirikan kios. Hal-hal lain Anda mengendalikannya sendiri. Tuan Chu merasa lega. Li Wei dan aku akan kelola perusahaan dengan serius. Ikuti aturannya. Korupsi sangat dilarang. Saya mengabdikan diri kepada Tuan Chu. Jalankan seluruh perusahaan dengan baik. Siapa yang dapat merusak sistem saya? Oke, kita harus pergi sekarang. Tunggu Tuan Chu. Pekerjaan terakhir sekretarisian itu selesai. Rolls-Royce sudah menunggumu di lantai bawah. Ada juga pengemudi khusus. Sekretarisian masih dapat diandalkan. Oke. Kemudian kita bersiap sekarang. Berkemas dan kembali. Diperkirakan akan larut ketika saya sampai di rumah. Beristirahatlah. Keberangkatan besok. Oke Tuan Chu. Apa yang Anda lakukan? Saya di sisi Anda. Anda harus melakukan sesuatu yang lain. Itu tidak. Kirim pesan ke Yan Bingyun. Lagi pula, saya akan segera pergi ke perusahaan. Saatnya mempersiapkan terlebih dahulu. Hai. Sayang sekali. Villa sebesar itu. Tahukah Anda? Ini lebih baik daripada tempat saya tinggal sebelumnya. Villa itu terlalu besar. Aku sudah bersama Paman Ye, dan ayah saya mengirim pesan. Lihatlah, siapa di antara mereka yang ingin datang. Bagaimanapun, rumah sebesar itu. Kosong juga kosong. Bagaimana jika mereka semua datang? Bahwa beli saja lagi. Beli yang lain. Anda berpikir, beberapa orang lagi yang tersesat di rumah. Halo bos. Tuan Chu, selamat datang di kantor pusat perusahaan baru. Saya masih berpikir, perusahaan akan sama seperti sebelumnya, sewa lantai. Atau beberapa lapisan sudah cukup. Tanpa diduga, Anda membeli seluruh bangunan. Ini, dia awalnya adalah anggota perusahaan. Iya. Perusahaan sekarang, itu semakin besar dan lebih besar. Jadi langsung memiliki, bangunan perusahaan Anda sendiri akan lebih baik. Host terdeteksi, gedung perusahaan sendiri. Sekarang dihargai, dana tersebut 100 miliar. Ini adalah 100 miliar. Ikuti tingkat pertumbuhan pendanaan saya. Tumbuh menjadi triliunan. Ini bukan masalah lagi. Nona Chu Zongyi. Silakan masuk. Wah. Benar-benar terlihat tidak biasa di sini. Saya memerintahkan seseorang untuk membawanya sini. Didekorasi ulang sedikit. Ini secara khusus disesuaikan dengan preferensi Tuan Chu. Awan es.
Saya masih datang ke sini selangkah demi selangkah. Apakah ada kesulitan di perusahaan kami? Butuh dana? Belum diperlukan. Bagaimana dengan bangunan ini? Saya tidak menerimanya sepenuhnya. Jadi saya masih memiliki beberapa di tangan sekarang. Saya akan memberi Anda 50 miliar lagi. Selesaikan tempat ini dengan uang. Bukannya kita tidak memiliki kemampuan ini. Tuan Chu, mari kita lakukan saat ini. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Ada 2 atau 300 miliar. 2 atau 300 miliar. Bahwa, bukankah itu sangat dekat dengan triliun? Ya, cukup dekat. Tuan Chu, ada puncak di sini pada sore hari. Lakukanlah. Datang saja dan beri saya pekerjaan. Kali ini diselenggarakan oleh Aliansi Bisnis Ibu Kota Provinsi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah protagonis. Ini kami. Lagi pula, 30 miliar dibuang secara langsung. Banyak orang menatapnya ke samping. Hanya 30 miliar. Di mata saya, itu hanya angka, tidak ada perasaan. Mengapa Anda mengatakan itu? Siapa yang memberi saya sistem? Tuan Chu, bagaimana dengan puncak di sore hari? Saya masih sangat menyarankan Anda untuk pergi ke sana. Lagi pula, masih ada beberapa orang. Mereka semua optimis tentang kita. Investasi 30 miliar untuk pembangunan lokal. Ini juga sangat penting. Banyak orang bisa minum sup bersamanya. Saya pasti akan pergi. Itu hanya undangan yang tulus untuk saya. Atau apakah ini perjamuan Hongmen? Keduanya. Beberapa caebol lokal besar. Jelas entry profil tinggi bagi kami. Tidak terlalu puas. Sejak saya membeli gedung ini. Mereka semua membuat gerakan kecil di belakang punggung mereka. Tapi jangan khawatir, saya telah menyamakan semuanya. Bahkan apa? Ayo pergi. Iya. Apa yang kita takutkan? Awan es. Anda menempatkan sesi sore dan isinya. Kirim saja ke King Yao. Oke. Saya akan mengirimkannya ke Nona Ye ketika saya kembali. Tuan Chu, kalau begitu saya akan pergi dulu. Apa yang Anda pikirkan? Saya berpikir, dengan dana dan kekuatan kami saat ini, mengapa tidak membangunnya? Itu milik kawasan industrinya sendiri. Tentu saja. Namun, saran saya adalah, atau tunggu sampai kita tenang. Pikirkan lagi. Selama kios bisa didirikan selamanya, akan ada aliran yang stabil, dana mengalir masuk. Bahwa, puncak sore. Saya berpikir, yakinlah. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, tidak terlalu sulit. Tamu yang terhormat. Hari ini, kami diundang, Kepala Kerajaan Bisnis Baru, Tuan Chu Yun, dan sekretarisnya Ye King Yao. Dan, itu bisa disebut sebagai pemimpin industri, Tuan Zuo Junhao. Selain itu, ada juga ahli Lo Shu. Datang secara khusus. Mari kita berikan sambutan hangat. Tuan Chu Yun, kudengar kamu telah melakukan lemparan besar baru-baru ini, 50 miliar untuk terus membangun kerajaan bisnis. Tidak yakin apa tujuan akhir Anda. Itu hanya untuk menjalani kehidupan yang baik. Dan tujuan kecil lainnya yang bisa menghasilkan cukup 1 triliun yuan. Saya akan berhenti. Sejauh yang saya tahu, dana Tuan Chu meningkat pesat. Secepat mesin cetak uang. Saya penasaran, Tuan Chu, bagaimana melakukannya? Selama Anda dapat memberikan perlakuan yang cukup baik kepada karyawan Anda. Karyawan secara alami bekerja keras. Setelah karyawan bekerja keras, secara alami, bos akan punya uang, bukankah itu? Tentu saja tidak. Menurut perhitungan saya, sumber dana Tuan Chu ini benar-benar cukup mencurigakan. Kecuali, gandakan tekanan karyawan, dimungkinkan untuk mencapai. Bagaimana kabar karyawan? Anda dapat bertanya langsung kepada mereka. Adapun meremas, itulah yang dilakukan modal. Saya tidak. Apakah Anda? Saya seorang ahli keuangan, bukan kapitalis. Kami masih masuk. Sesi pertanyaan reporter. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Chu? Kartu pers. Tujuan masa depan Anda, ini untuk menempatkan perusahaan Anda sendiri. Promosikan ke seluruh provinsi. Kartu pers. Tidak. Ini seluruh negeri. Saya ingin mempromosikan industri saya ke seluruh negeri. Apakah ada kios secara nasional? Pernahkah Anda memikirkannya? Habiskan ratusan juta dana Anda sendiri. Kartu pers ditempatkan pada standar diri lainnya. Industri inti saya. Itu selalu kios. Adapun industri lainnya, dapat dipertimbangkan. Pertanyaan saya sudah berakhir. Terima kasih atas jawaban Anda. Terima kasih atas pertanyaan Anda. KTT secara resmi berakhir. Tuan rumah berpartisipasi untuk pertama kalinya. KTT bisnis teratas. Sekarang diberikan kepada Tin Gong Manor. Pada saat yang sama, dana 2 miliar yuan akan dihargai. Pakar internal. Dalam hal tata letak bisnis tidak baik. Sepertinya sesuatu terjadi di sana di gedung. Sesuatu terjadi. Yan Bingyun. Sepertinya mengkhianati kita. Awan es. Bagaimana mungkin? Hai. Tuan Chu. Jangan terburu-buru pergi. Saya masih ingin mendengarnya. Pemikiran Anda tentang masa depan. Tuan Chu. Latar belakangnya luar biasa. Jika tidak, di mana akan ada begitu banyak dukungan keuangan? Adalah. Maaf. Saya juga harus berurusan dengan urusan perusahaan. Aku tidak akan menemanimu. Ini bisa berhasil. Jangan khawatir. Di belakangku. Tapi seluruh kamar dagang. Jepit Yan Bingyun. Ini masih cukup sederhana. Bahkan jika Cuyun kali ini. Selesaikan semuanya dengan uang. Tapi dia menderita kerugian strategis. Itu tidak akan pernah bisa diambil kembali.
Tuan Chu. Saudari Yan langsung menaruh 20 miliar berinvestasi dalam perusahaan yang belum pernah mendengarnya. Dan itu juga mengambil 30 miliar sisanya. Sampai sekarang, saya tidak tahu di mana orang berada. Yan Bingyun. Mengapa? Yan Bingyun. Dia bergabung dengan aliansi kamar dagang Zuo Junhao. Sekarang kerugian 50 miliar. Apa yang harus dilakukan Tuan Chu sekarang? Ini bukan masalah. Anda menerima Yan Bingyun sekarang, bekerja dan tim. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan keuangan. Pukul Anda 50 miliar, isi semua celah. Saya? Iya, tentu saja Anda. Anda memiliki waktu paling banyak untuk menghubungi Yan Bingyun. Jika Anda memberikannya kepada orang lain, itu juga perlu diambil kembali. Tidak apa-apa. Chu Yun, di sana di awan es, apa yang akan Anda lakukan? Saya pikir, hal terpenting saat ini. Ini untuk menyelesaikan masalah perusahaan terlebih dahulu. Pasti ada seseorang yang bertanggung jawab. Dia tidak bisa bertahan lama. Saya sekarang, itu juga merupakan tiruan yang tidak memiliki keterampilan. Aku akan menemukan Yan Bingyun sekarang, tapi tidak sebagus itu. Biarkan ayahku datang. Sebelum Anda tidak mengatakan, biarkan orang tua saya. Apakah Anda tinggal di rumah villa besar di Yuncheng? Sekarang, mereka dan Paman Chu, mereka semua harus dalam perjalanan ke sini. Maka itu hanya bisa diserahkan kepada Paman Ye. Biarkan mereka memodifikasi lokasi sekarang. Malam ini, Anda harus bisa sampai ke ibu kota provinsi. Oke. Nomor siapa ini? Tuan Chu. Oleh satu. Mereka yang percaya mengkhianati. Bagaimana rasanya? Apa yang Anda lakukan? UPS. Bukan apa-apa. Tapi saya pikir kita bisa bertemu satu sama lain. Hanya malam ini. Pertemuan di dalam kamar dagang kami. Anda diundang untuk hadir. Perjamuan Hongmen. Anda tidak takut. Aku menghancurkan perjamuan Hongmenmu untukmu. Kemudian jika Anda memiliki kemampuan ini, kamar dagang kami akan menjadi adik laki-laki Anda. Tetapi jika Anda tidak. HMPH. Chu Yun. Siapa yang menelepon? Zuo Junhao. Sebelumnya di puncak, seseorang yang menentang saya. Untuk apa dia memanggil Anda? Dia memberitahu saya. Ada pertemuan internal kamar dagang. Undang saya. Oke. Aku akan pergi bersamamu. Oke. Kalau begitu kamu pergi denganku sekarang. Bagaimana situasinya? Ahli Low. Potong dengan lancar. Katakan padaku untuk mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa normal perusahaan itu. Ini juga dapat digambarkan sebagai luka kering dan lubang. Hati-hati. Lawan kami. Dananya sangat kuat. Kita setidaknya harus memperkirakan. Dia masih memiliki 100 miliar. Jangan khawatir. Dia baru saja datang ke sini. Rantai pasokan itu belum sepenuhnya mapan. Teknologi inti. Itu akan ada di tanganku. Teknologi inti. Perusahaan ini menghususkan diri dalam kios. Apa konten intinya? Kami tidak menyerang. Perusahaan teknologi tinggi. Ahli Low. Profesionalisme saya untuk Anda. Keraguan muncul. Saya mempekerjakan Anda. Itu tidak membodohi saya. Saya akan menemukan kembali arah serangan. Tulis beberapa artikel lagi. Jangan merusak bulu Anda. Gunakan reputasi Anda. Mari kita lakukan serangan terakhir. Kali ini. Selama itu dilakukan. Paruh kedua hidup saya. Jangan khawatir. Ketenaran bau. Apa bahaya yang ada dalam hal itu? Jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik. Katakan. Mengapa Bingyun bergabung denganmu? Anda berpikir demikian. Dia tidak akan mengkhianatimu. Salah. Tuan Chu, menciptakan permintaan untuk orang. Dengan demikian memenuhi kebutuhan mereka. Sedang dalam bisnis. Pemikiran teratas. Juga dalam perjuangan. Cara yang sangat baik. Zuo Junhao. Anda melanggar hukum dengan melakukannya. Tahukah Anda? Wah, sungguh tuduhan yang keras. Namun, bukti. Di mana? Kamu tidak tahu malu. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Sederhana saja, kolaborasi. Kekuatan keuangan Tuan Chu. Sangat kuat. Seluruh kamar dagang kami bersedia bekerja sama dengan Anda. Dan saya. Adalah perwakilan kamar dagang. Cara Anda bekerja sama, ini benar-benar unik. Jika tidak, bagaimana bisa? Dapatkan lebih banyak manfaat. Alih-alih membiarkan lawan Anda memberikan sedekah. Tidak sebagus itu. Diperoleh sendiri. Kebutuhan kami. Tidak banyak. Sebenarnya. Itu untuk berharap Tuan Chu dapat memberi kami aliansi bisnis. Lakukan investasi. Jumlah total investasi ini. Itu tidak boleh kurang dari. 300 miliar. 300 miliar. Anda gila. Tidak, saya tidak. Itulah harganya. 300 miliar. Tuan Tanah tidak berani menanyakan ini. Jika Anda tidak memberikannya, semua anggota kamar dagang besok akan mulai menargetkan perusahaan Anda. Setiap tautan diserang.
Oh iya. Kami juga siap. Injakan kaki di kios. Jika Anda ingin membuat perusahaan terus berkembang, 300 miliar ini harus diberikan. Kata-kata yang diberikan. Mungkin. Saya masih bisa membiarkan Yan Bingyun pergi dan minta maaf untuk menghadapmu. Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah Anda memiliki 300 miliar? Saya bertanya pada Chuyun. Apakah Anda pikir saya akan berkompromi? 300 miliar. Cukup untuk menembus seluruh kamar dagang Anda. Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Anda ingin saya menundukkan kepala saya. Saya katakan kepada Anda bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Mulai sekarang, saya akan menempatkan seluruh perusahaan Anda. Semua toko dikalahkan. Membuat Anda menjadi anjing yang berduka. Sangat bagus. Bahkan jika Anda memiliki 3 miliar. Saya juga tidak percaya. Anda dapat makan seluruh kamar dagang kami. Lihat siapa di antara kita yang bisa tertawa terakhir. HMPH. Ayo cepat. Lawan pasti melancarkan serangan dalam semalam. Tuan Chu. Apakah kamu melupakanku? Bagaimana? Apakah Anda ingin mengatakan beberapa deklarasi pertempuran lagi? Kamar dagang Zhongcheng memberi saya 2 juta. Izinkan saya menulis artikel untuk mendiskreditkan Anda. Tapi sekarang sepertinya, uang ini diberikan terlalu sedikit. Harga permintaan telanjang. Saya bah. Katakan padaku berapa banyak yang kamu inginkan. Saya tidak. Zuo Junhao sangat serakah. Beri saya 200 juta. Saya bisa sepenuhnya membalikan air. Bagaimanapun, saya masih penasihat keuangan Zuo Junhao. Anda dapat menggali banyak kamar dagang, skandal dan rahasia. 200 juta. Harganya sepadan. Tuan Chu baru saja datang ke sini. Meskipun dananya kuat. Tetapi ada kekurangan fondasi. Orang-orang di kamar dagang itu telah bercokol di sini selama bertahun-tahun. Juga sangat sulit bagi mereka untuk bersatu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat, 300 miliar akan segera terbakar. Aku akan memberimu 2000 terlebih dahulu. Setelah masalah selesai, aku akan memberi sisanya. Tidak. Beri aku 2000 dulu. Setiap bidikan berikutnya, pasal-pasal yang tidak kondusif bagi kamar dagang, Anda harus memberi saya 2000 dolar. Anda harus memberi saya 2000 dolar. Tunggu sampai selesai. Beri saya uang yang ingin saya hasilkan. Oke. Kalau begitu saya akan melihat artikelnya besok. Maka saya akan memberi Anda kepastian terlebih dahulu. Kamar dagang tidak akan selalu menyerang Anda. Anda adalah satu orang yang mengendalikan seluruh perusahaan. Tapi ada banyak orang di belakang Zuo Junhao. Ini semua pendukung kamar dagang. Mereka mendorong Zuo Junhao untuk bertarung. Sepertinya itu menguntungkan. Ada juga kelemahan. Jangan lihat Zuo Junhao sekarang, meraung begitu keras. Tapi jangan ikuti 300 miliar Anda. Konfrontasi sampai akhir. Anda masih membutuhkan persetujuan dari orang-orang ini. Bagaimanapun, ini banyak uang. Itu bisa membuat mereka bangkrut dalam sekejap. Ada nomor kartu di dalamnya. 2000 akan tiba malam ini. Lusa tidak kondusif untuk pelaporan kamar dagang. Itu akan dipanggang. Artikel itu hanya bisa dilihat lusa. Aduh, adik perempuan. Anda selalu harus memberi saya waktu. Pergi gali beberapa bahan hitam dari kamar dagang. Jika tidak ada apa-apa. Apa yang harus saya tulis? Anda ahli keuangan. Benar-benar tidak ada moralitas untuk dibicarakan. Aku akan memperlakukanmu sebagai pujian untukku. Kami memiliki kerjasama yang bahagia. Chuyun. Kami benar-benar ingin bekerja dengannya. Tidak ada cara lain saat ini. Kita harus mengalahkan kamar dagang. Hanya dengan begitu perusahaan dapat distabilkan. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar menemukan penyebabnya. Tanyakan mengapa. Namun, Lou Shu adalah seseorang. Juga tidak boleh dilepaskan. Orang seperti ini harus dilarang. Hai ayah. Kalian semua telah tiba. Bahwa. Kemana mereka pergi? Ayo pergi ke Tiangong Manor saya. Rumah Tiangong. Itu bukan salah satu yang terbaik di negara ini. Sebuah rumah besar, kapan Anda membelinya? Saya membelinya sore ini. Bukankah sudah kubilang? Jika kita pergi dari sana, pasti akan ada tempat yang lebih baik di masa depan. Biarkan Paman Ye, Bibi dan ayahku terlebih dahulu. Ayo pergi dan istirahat dulu. Hai orang tua. Dan Paman Chu. Anda pergi ke Tiangong Manor terlebih dahulu. Itu adalah rumah Chuyun. Apa? Ayah. Anda harus mulai bekerja sekarang. Tidak apa-apa. Paman Ye sekarang, apakah Anda mulai bekerja? Ayahku pasti mengkhawatirkanku. Bagaimanapun, ada masalah besar. Oke, mari kita kembali dan lihat dulu.
Kemampuan sekretaris ini. Sayang sekali. Itu hanya seorang sekretaris. Mengapa repot-repot dengannya? UPS. Saya tidak tahu kali ini. Bisakah Anda melewati krisis? Tiba-tiba biarkan aku duduk di sini. Ini jelas tidak sederhana. Hai. Ayah. Mengapa Paman Huang juga ada di sini? Paman Ye adalah. Karena Anda meminta saya untuk membantu. Saya pasti akan bergerak. Kamu Paman Huang Ju. Tapi itu pasti bisa membantu. Saya seorang pengacara kepentingan publik. Kuda kuning. Saya Chu Yun. Huang Ju, perkenalanmu agak singkat. Chu Yun. Huang Ju adalah seorang pengacara terkenal. Dia mengkhususkan diri dalam menghadapinya pelanggaran hukum oleh perusahaan dan spesialis. Namanya ada di ibu kota provinsi. Ini terkenal. Saya ingat media saat itu. Sebut saja dia juru bicara keadilan. Sebut saja dia juru bicara keadilan. Waktu berbeda sekarang. Sekarang saya tidak. Sungguh juru bicara keadilan. Mereka semua memanggil saya paranoid keadilan. Oh, bukankah itu lebih baik? Ayah, kami baru saja bertemu. Program bersama Kamar Dagang Songcheng. Ada seorang ahli bernama Lou Shu. Temukan kami. Dan dia juga menculik CEO kami. Lou Shu telah menemukanmu. Beberapa jurnalis kami menyelidikinya selama beberapa tahun. Tak satu pun dari mereka menemukan pegangannya. Lou Shu, seorang pakar keuangan. Tidak ada etika profesional untuk dibicarakan. Dia dulu bekerja untuk Zhuo Junhao. Kemudian, dia menghubungi saya. Saya ingin kembali ke air. Bekerja dengan orang seperti ini. Saya benar-benar takut dijual olehnya. Kekhawatiran Anda normal. Bisakah saya bertanya kepada Lou Shu berapa banyak yang dia minta? 200 juta. Saya berjanji untuk bertarung malam ini. 20 juta ke rekeningnya. Itu seharusnya baik-baik saja. Sejauh yang saya tahu. Lou Shu adalah seseorang. Mencari keuntungan adalah satu-satunya cara untuk mencapainya. Siapa yang memberinya lebih banyak uang, dia melakukan sesuatu untuk siapapun yang dilakukan. 200 juta. Kamar Dagang Songcheng seharusnya tidak bisa mengeluarkannya. Akun ini akan bekerja untuk Anda. Baris angka ini. Bernilai 20 miliar. Anda membayar secara normal malam ini. Saya pergi untuk menyelidiki sumber dana. Lou Shu adalah seseorang. Dia berani menikam Kamar Dagang Songcheng dari belakang. Maka akun ini jelas tidak biasa. Biarkan saya mencari tahu. Semuanya akan diselesaikan. Tunggu Paman Huang. Jika kita mengambil tindakan sekarang. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Lou Shu ini. Dia benar-benar mual. Tapi Kamar Dagang Songcheng juga merupakan masalah besar. Kamar Dagang Songcheng saya memiliki banyak bahan hitam dari mereka. Jangan khawatir, saya di sini. Mereka tidak akan bertindak gegabah. Huang Ju mengatakannya dengan baik. Ada bidikan lain. Lou Shu pasti bisa masuk. Adapun Kamar Dagang. Selama kita mengambil inisiatif untuk menyerang. Ditambah bahan hitam Huang Ju. Itu pasti bisa menghancurkan seluruh Kamar Dagang. Ketika saatnya tiba, kita akan berada di ibu kota provinsi. Tidak akan ada lawan. Ini adalah perusahaan yang dominan. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Diperluas secara nasional. Jenius terbang, kan? Kita bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Itu seperti Kamar Dagang. Raksasa 100 miliar semacam ini cukup untuk membuktikan kekuatan kami. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan bisa melakukannya segera. Kecepatan menyapu negara. Hai. Jika benar-benar berkembang. Anak-anak. Bersatu. Adalah cara tercepat dan teraman. Itulah yang benar-benar melonjak. Itulah yang benar-benar melonjak. Kecuali lawan belajar menjadi Kamar Dagang. Datang dan lakukan pada kami terlebih dahulu. Begitulah cara itu bisa ditangani. Saya juga berpikir demikian. Tidak mungkin mengalahkan semua orang. Kami memiliki ratusan juta dolar. Saya ingin bekerja sama dengan kami lebih banyak. Ini adalah Kamar Dagang Songcheng. Pilih untuk melakukannya melawan kami. Karena mereka tidak tahu. Siapa lawan mereka? Saya pikir ini adalah Kamar Dagang Songcheng. Itu datang pada waktu yang tepat. Pukuli. Agar tidak meninju 100 pukulan. Pukuli. Agar tidak meninju 100 pukulan. Ya, itu saja. Pegangan tinju ada di tengah Kamar Dagang. Kami akan memperluas kerja sama kami di masa depan. Tidak ada yang bisa. Mereka telah melakukan sesuatu yang salah dengan kami. Itu benar-benar berjalan mulus pada saat itu. Melayang ke langit. Jika Anda mengantuk, kembali istirahat dulu. Ayah, bagaimana denganmu? Saya tidak mengantuk. Mengapa kalian berdua tidak kembali dan istirahat dulu? Inyao, kamu pergi dan istirahat dulu. Paman Ye dan aku masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku menunggumu di lantai bawah. Ketika saatnya tiba, kita akan kembali ke Tiangong Manor bersama. Sepertinya. Memang sudah banyak tumbuh. Chu Yun. Saya pikir sudah waktunya bagi perusahaan untuk go public.
Saat itulah saatnya untuk menunjukkan ambisi Anda. Paman Ye. Saya hanya mencoba untuk menyelesaikannya. Tujuan menghasilkan triliunan, memperluas perusahaan. Itu hanya untuk melanjutkan pencapaian tujuan ini. Maka itu harus dicantumkan. Listing hanyalah sarana, bukan tujuannya. Jadi saya menghasilkan cukup triliunan. Saya akan berhenti. Ketika saatnya tiba, perusahaan itu harus diserahkan kepada Paman Ye untuk diurus. Serius. Ayah saya juga tidak memikirkan itu. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Pikiran King Yao dan aku juga tidak ditempatkan pada ini. Ketika saatnya tiba, ketika saya mencapai tujuan ini, yang terbaik bagi mereka yang mengambil alih, itu masih kamu, Paman Ye. UPS. Hai. Huyun. Anda benar-benar melakukannya. Serahkan perusahaan ini kepada saya untuk mengurus. Itulah sumber kehidupanmu. Sistem adalah darah kehidupan saya yang sebenarnya. Perusahaan tidak sama sekali. Perusahaan akan diurus oleh Anda. Saya punya satu permintaan. Perusahaan harus memperluas toko mereka sebanyak mungkin. Dan itu tidak bisa dipotong. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Oke, saatnya kamu pergi. King Yao masih menunggumu di bawah. Oke. Mengapa Anda belum datang? Hai, saya melihatnya. Hai. Untungnya, saya tidak gagal dalam misi saya. Aku membawa Yan Bingyun. Anda baik-baik saja. Apa yang dilakukan Zuo Junhao padamu? Apakah kamu tidak membenciku? Saya tahu siapa Anda. Ceritakan apa yang terjadi. Mereka berkata. Mereka memiliki kabar tentang saudara laki-laki saya, saudaramu. Mengapa aku tidak pernah mendengarkanmu sebelumnya? Saya menyebutkannya. Ketika saya masih kecil, saudara laki-laki saya tersesat. Saya telah mencarinya selama bertahun-tahun, tapi belum ada kabar tentang dia. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Anda. Zuo Junhao punya berita tentang kakakmu. Ada. Tapi saya sudah tahu beritanya. Kakaknya berada di panti asuhan. Demam sampai mati. Zuo Junhao, dengan berita ini. Itu hanya ancaman. Tidak apa-apa. Semuanya sudah ada di masa lalu sekarang. Tuan Chu. Saya minta maaf. Saya membiarkan perusahaan menderita kerugian yang sangat besar. Saya sama sekali tidak peduli dengan uang kecil itu. Saya masih berharap Anda bisa kembali. Saya tidak bisa menghentikan Tuan Chu. Saya tidak cocok lagi posisi itu. Tidak. Selama saya mendapat dukungan saya, Anda pasti akan bisa kembali. Lupakan saja. Tuan Chu. Saya tidak lagi cocok. Tidak apa-apa. Gaji Anda. Itu cukup untuk sisa hidup Anda. Kembali. Saya akan meminta keuangan untuk memberi Anda 2 miliar. Dengan cara ini, ketika saat tiba, Anda dapat mulai nikmati hidup. Terima kasih, Tuan Chu. Tidak, terima kasih. Bekerja keras untuk menghasilkan uang, bukan hanya untuk nikmati hidup. Saya mengetahuinya sekarang. Pada saat itu, saya akan menghasilkan cukup triliunan. Letakkan saja perusahaan ini. Serahkan pada ayah mertuaku. Terima kasih, Tuan Chu, atas kebaikan Anda. Kami kemudian. Aku pasti akan melihatmu lagi. Kemana Anda akan pergi? Saya bermaksud, kembali ke kampung halaman saya, menemani orang tua. Senang kembali ke kampung halaman Anda, tetapi jika suatu hari Anda ingin kembali, beritahu saya langsung. Mendeteksi tuan rumah untuk memecahkan konspirasi. 3 miliar yuan dana sekarang dihargai. Saya harus, orang-orang dari kamar dagang Songcheng, mereka semua bangkrut. Terutama Zuo Junhao itu. Aku akan membuatnya berlutut untukku, minta maaf secara langsung. Segera. Naskah Loshu itu. Ini akan dirilis hari ini. Wanita itu. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa etika profesional, tapi dia sangat pandai membuat orang. Tapi, ini juga kesempatan terakhirnya. Paman Huang telah menguasainya. Ada berita penting? Ada banyak. Saya tidak bisa mengatakan semuanya. Loshu itu dan kamar dagang Songcheng di dunia keuangan ini telah mendominasi selama bertahun-tahun. Pesan di balik mereka benar-benar menakjubkan. Sepertinya saya bisa melakukannya sekarang. Duduk dan bersantai. Tentu saja. Besok. Hari ini. Kamar dagang Loshu dan Songcheng akan datang ke pintu. Berlututlah dan memohon belas kasihan. Tunggu saja di rumah. Sepertinya kami sudah memiliki kesempatan untuk menang. Selanjutnya, apa rencana Anda? Izinkan saya melihat dana saya terlebih dahulu. Itu benar-benar terlampaui. Lebih dari 500 miliar. Itu pasti. Setiap hari hanya sedikit lebih banyak. Tapi perang bisnis ini diperkirakan akan bakar banyak uang. Bahkan jika Anda membakar lebih banyak uang, Anda juga bisa mendapatkannya kembali. Saya percaya pada Anda. Kemudian Anda nanti. Saya akan melakukan sesuatu. Sekarang, masalah kita. Semuanya sudah terselesaikan. Namun, satu hal lagi. Butuh kami hadapi bersama. Apa? Tentu saja. Memenuhi keinginan saya untuk menjadi seorang ibu. Oke. Kemudian kami, pulanglah sekarang. Hai. Huyun. Datang dan lihat. Orang-orang dari geng sebelumnya
Datang dan minta maaf kepada kami. Tuan Ye, kami tidak ingin mengikuti Tuan Chu berjuang sampai akhir. Itu semua Zuo Junhao, ide satu orang. Ayah. Saya minta maaf. Terima kasih telah menunggu. Terutama rumah, itu terlalu besar. Dibutuhkan 1 jam untuk berjalan keluar. Tapi, saya pikir Anda menunggu sebentar. Faktanya, itu tidak masalah. Terutama, saya tidak ingin ayah mertua saya menunggu. Hai. Tunggu saja. Saya ingin melihatnya lagi. Orang-orang ini. Ekspresi seperti sembelit. Bukankah itu cukup agung sebelumnya? Mengancam Yan Bingyun. Dan menyatakan perang terhadap kami. Kalian orang gila. Kami. Ada peluang yang jelas untuk menang. Diam, bertarung sampai akhir. Sekarang memohon belas kasihan adalah kesempatan terbaik. Wahai. Sepertinya. Atau Anda mengambil Zuo Junhao. Saya dikawal. Tentu saja, awalnya kami merasa tak satu pun dari ini layak. Saya bertemu Tuan Ye. Setelah sumber daya keuangan yang kuat, saya tahu itu bahkan lebih baik. Tidak mungkin untuk menghadapi mereka. Jadi kami menempatkan orang ini dikawal. Sayang sekali. Awalnya, saya juga ingin Anda bangkrut. Tuan Chu, Zuo Junhao ini itu tidak sepenuhnya mewakili kita. UPS, itu hanya pernyataan santai. Bagaimana? Tidak mau. Selama itu adalah kepalan tangan. Kirim artikelnya. Saya masih punya kesempatan. Aduh. Saya telah menelepon. Saya bertanya pada Huang Ju, Lo Shu saat ini sudah di penjara. Tidak seperti itu. Tuan Chu, saya tahu saya salah. Saya tidak ingin, tidak ada. Tuan Chu, sudah larut. Sekarang, saya akan membuatnya kehilangan segalanya. Anda bisa bertahan hidup. Memahami. Kami mengertinya. Belum dengan orang ini. Keluar dari sini. Tuan Chu. Deteksi kekalahan host. Saingan bisnis. Dana sekarang diberikan 300 miliar. Selamat kepada tuan rumah. Total dana yang tercapai 9 miliar gan. Masalah. Akhirnya, itu benar-benar terselesaikan. Oh Cuyun. Saya mulai segera setelah saya tiba. Kerjasama dan pencatatan nasional. Pertukaran besok. Anda harus datang. Pasti akan pergi. UPS. Saya tidak sabar. Ini pekerjaan besar. Ketika saatnya tiba, uang kita pasti akan ada lebih banyak lagi. Uang. Di mata saya, itu hanya angka. Setelah saya melakukan triliunan. Iya, serahkan semuanya pada Paman Ye, UPS. Sungguh menantu laki-laki. Saya benar-benar akan pegang kerajaan bisnis ini. Kalau begitu mari kita lakukan sekarang. Pulang. Pergi. 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 Semua orang. Kami adalah perusahaan asosiasi lokal. Ini akan menjadi yang terbesar di negara ini. Ini juga merupakan perusahaan terkuat. Selamat datang untuk semua investor. Bergabunglah dengan kami. Apakah Anda ingin mengatakan beberapa patah kata? Setiap kata yang Anda ucapkan sekarang akan menjadi milik mereka. Gui Kuan. Uang. Di mata saya, itu hanya angka. Sudah 1 triliun aset. Selanjutnya, saatnya menikmati hidup. Perusahaan ini. Serahkan pada ayah mertua Anda. Oke. Lalu Anda dan King Yao. Lepaskan saja kebebasan. Daftar host yang berhasil terdeteksi. Sekarang diberikan kepada tuan rumah. Triliun dolar. Selamat kepada tuan rumah. Total dana mencapai 2 triliun yuan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai tujuan. Ada banyak reporter di sini. Kemana kita akan pergi nanti? Sekarang tujuan telah tercapai. Selanjutnya. Ayo pulang. Pulang. Oke. Di rumah. Adalah akhir dari segalanya.